Dear X episode 4 sampai selesai. kita lanjutkan ke part selanjutnya. Dan bagi kalian yang belum melihat episode 1 sampai episode 3, bolehlah cek video di kolom deskripsi. Mari kita check in. Sebelumnya Ah-jin sempat mengecek kondisi ayahnya, apakah ayahnya masih hidup atau tidak. Dia melihat ayahnya masih ada pergerakan, maka dari itu dia memukul ayahnya habis-habisan hingga ayahnya meninggal. Setelah itu Ah-jin kembali membuat skenario dengan menghilangkan bukti-bukti dan juga melenyapkan kupluk yang dipakai ayahnya tadi. Keesokan harinya pihak kepolisian, tim forensik dan tenaga medis sudah berada di TKP. Mereka juga menangkap Pak Choi untuk dimintai keterangan karena Pak Choi malam itu tidak pergi melainkan menunggu Ah-jin di bawah. Polisi juga meminta keterangan dari Ah-jin. Dia pun menjawab bahwa ayahnya benar dipukul oleh Pak Choi, dan berdasarkan keterangan pengakuan dari Pak Choi, dia juga mengakui bahwa dia memukul orang tersebut. Hanya saja Pak Choi tidak tahu menahu bahwa itu adalah ayah Ah-jin. Dia hanya melihat pria itu memakai kupluk, jadi mengira itu adalah penguntit yang beberapa waktu lalu mengikuti Ah-jin. Polisi mengatakan bahwa ayah Ah-jin tidak memakai kupluk dan tidak ditemukan juga kupluk pada TKP. Dan saat itu yang menyuruh Pak Choi pergi adalah Ah-jin sendiri. Ah-jin berkata itu bukan penguntit melainkan ayahnya sendiri. Dia menyuruh Pak Choi untuk pergi dan Ah-jin akan menyelesaikannya sendiri. Maka dari itu dengan sangat terpaksa Pak Choi pergi, tetapi karena khawatir dengan Ah-jin, Pak Choi pun menunggu Ah-jin di bawah. Berdasarkan keterangan Ah-jin bahwa ayahnya tidak memakai kupluk malam itu, dan itu hanya Pak Choi yang mengada-ada saja. Tak lama rekan polisi datang dan mengabarkan bahwa Pak Choi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga bertanya kepada Ah-jin mengapa jarak lapornya lama dari kejadian. Ah-jin pun berkata dia pada saat itu pingsan dan saat siuman dia baru bisa melapor ke polisi. Setelah melapor, dia kembali tidak sadarkan diri. Di tengah percakapan, rekan polisi tersebut menerima telepon dari CEO yang sempat menghubungi Pak Choi beberapa waktu lalu. Di dalam percakapan itu, CEO itu bermaksud untuk membebaskan Pak Choi dan membuat Ah-jin menjadi tersangkanya. Ah-jin diam-diam mendengarkan percakapan tersebut, dan tentunya polisi ini sudah disuap oleh CEO tersebut, yang ternyata percakapan mereka pun didengar oleh Jung-soo yang kebetulan berada di sana. Si polisi itu juga diberi suap oleh seseorang, lalu Ah-jin dibalik jendelanya memotret polisi itu sebagai barang bukti nantinya. Sementara itu berita kematian ayah Ah-jin sudah tersebar luas di televisi, dan bahkan ibunya Jung-soo pun kaget melihat berita di televisi tersebut. Kembali kepada Jung-soo yang diam-diam mengikuti polisi itu, mereka kembali ke rumah Ah-jin guna mencari barang bukti untuk menjadikan Ah-jin tersangka utama. Terlihat saat berada di toilet mereka menemukan sobekan kain serat kupluk yang sebelumnya sudah dimusnahkan baik Ah-jin. Keesokan harinya Ah-jin ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan ayahnya sendiri, di mana bukti-bukti yang didapat polisi semua mengarah kepada Ah-jin, sedangkan Pak Choi dia kemungkinan dibebaskan karena berdasarkan pengacaranya semua bukti-bukti sudah dialihkan kepada baik Ah-jin. Mendengar keterangan itu, Pak Choi sedikit kasihan kepada Ah-jin, tapi dia tidak punya pilihan. Lalu terlihat di tempat lain ada seorang aktris yang bernama Lee Na, yang kebetulan dia terlibat dengan sebuah kasus tabrakan, dan kebetulan juga agensi yang dinaungi Lena adalah agensi yang beberapa waktu lalu menawarkan kerjasama kepada Ah-jin. Mereka berencana akan membuat Lena terbebas dari hukuman dengan membuat bukti-bukti seolah-olah bukan Lena pelakunya. Di saat yang bersamaan Ah-jin juga sudah berada di kantor kepolisian. Ah-jin juga melihat bagaimana Lena diinterogasi, di mana terlihat di sana Lena mengaku bahwa yang mengendarai mobil saat itu bukan dia melainkan manajernya. Jadi manajernya lah yang ditetapkan sebagai pelaku, sedangkan Lena dibebaskan atas segala tuduhan. Dan kebetulan agensi tersebut melihat ada Ah-jin di sana. Setelah itu Ah-jin dibawalah ke ruang interogasi guna mendapatkan keterangan langsung dari dirinya. Dan disampaikan oleh pihak polisian bahwa mereka menemukan banyak bukti-bukti yang mengarah bahwa Ah-jin lah yang sengaja menghilangkan nyawa ayahnya sendiri. Tapi Ah-jin mengatakan bahwa dia tidak melakukan hal tersebut. Lalu setelah keluar dari ruang interogasi, Ah-jin memberitahu kepada polisi wanita yang membawanya tadi. Ah-jin menunjukkan bukti bahwa ada salah seorang polisi yang disuap atas kasus ini, dan diperiksalah bukti-bukti itu. Lalu setelahnya mereka melakukan pemeriksaan terhadap polisi yang bersangkutan, tetapi rupanya polisi tersebut
tersebut sudah menyiapkan dari awal dan menduga akan ada hal seperti ini. Polisi itu kemudian menunjukkan barang bukti dan dia mengatakan bahwa vitamin itu diberikan oleh ibunya sendiri. Dia juga menyiapkan beberapa kardus vitamin lainnya agar kepolisian tidak mencurigainya. Dia juga mengetahui bahwa hal ini adalah ulah Ajin. Setelah itu dia pun langsung mendatangi Ajin dan mengancam baik Ajin. Polisi itu berkata dia akan membuat Ajin mendekam di penjara. Esoknya agensi yang dulu datang menawarkan pekerjaan untuk Ajin terlihat menjenguk Ajin di penjara. Dia menawarkan agar menuntaskan kasus ini. Ajin pun berkata, dan setelah itu kamu akan memanfaatkan aku. Agensi itu berkata tentu saja harus ada simbiosis mutualisme. Dia memberi waktu kepada Ajin untuk memikirkannya, karena jika kasusnya sudah naik ke kejaksaan, maka akan sulit untuk mengeluarkan baik Ajin dari dalam sel. Di sisi lain, Jungso datang ke kantor polisi dan mengaku telah membunuh ayah Ajin. Berdasarkan keterangan saat diinterogasi dan polisi juga kembali mengecek bukti-bukti, Jungso mengaku pada saat itu dia ke rumah Ajin dan saat ayahnya Ajin masih bernafas, Jungso mengambil bagian untuk menghabisinya. Polisi pun mengatakan kepada Ajin bahwa penguntit Ajin bernama Jungso sudah mengaku sebagai tersangka pembunuhan ayah Ajin. Ajin berpikir sejenak. Dia memastikan bahwa yang membunuh ayahnya adalah dirinya pada malam itu. Jadi dia meyakini bahwa Jungso hanya mengaku dan berusaha menanggung apa yang dilakukan Ajin kepada ayahnya. Yang jelas-jelas pada saat itu terlihat Ajin memukul ayahnya berkali-kali hingga kehilangan nyawa. Dan saat itu barulah Jungso ke rumahnya dan menyaksikan semuanya. Jungso yang tidak bisa berbuat apa-apa, dia meyakini bahwa Ajin tidak sepenuhnya bersalah. Maka dari itu dia mencoba untuk memalsukan bukti-bukti. Dia juga yang menemukan kupluk yang sebelumnya sudah dihilangkan Ajin sebagai barang bukti. Dia mengambil sisa potongan kupluk itu, tongkat baseball dan barang bukti lainnya. Dia menempelkan sidik jarinya pada bukti-bukti tersebut agar dia bisa ditetapkan sebagai tersangka utamanya. Jungso juga membuat rekayasa seolah-olah ayah Ajin memang mengidap gangguan jiwa, dan itu juga alasan mengapa ayah Ajin selalu memukuli Ajin. Tetapi masalahnya pihak hotel menelpon polisi dari keterangan pihak hotel dan keterangan Jungso tidak sama. Polisi pun terpaksa kembali menanyai Jungso mengapa dia berbohong dan berusaha untuk menanggung apa yang telah dia tidak lakukan sama sekali. Jungso berkata dengan nada memaksa kepada polisi bahwa Ajin tidak bersalah. Ajin hanya gadis yang malang. Dia tidak mungkin membunuh ayahnya. Hingga tak lama setelah itu Ajin dibebaskan dan keterangan Jungso tidak diterima oleh polisi. Ajin bingung mengapa dia dibebaskan. Saat dia keluar dari sel, dia sudah ditunggu oleh seseorang yang tidak lain adalah agensi yang menawarkan bantuan untuknya. Ajin memang menyetujui bantuan tersebut, maka dari itu Ajin dibebaskan dan Pak Choi lah yang ditetapkan sebagai tersangka utama. Polisi yang disuap pun ikut ditangkap dan dipenjarakan. Agensi Ajin menawarkan satu syarat selain Ajin nantinya akan menjadi aktris di bawah agensi mereka. Ajin juga diminta untuk memutus hubungan dengan Jungso, karena jika masih berhubungan ditakutkan nantinya masyarakat akan mengulik lagi kasus yang pernah terjadi. Ajin pun menyetujuinya, dia memang akan memutus hubungan dengan Jungso. Lalu untuk berjaga-jaga, agensi menyimpan semua dokumen tentang kasus Ajin, karena jika suatu saat di masa depan Ajin membuat masalah dengan mereka, maka mereka mempunyai kartu as Ajin. Dan tidak lama setelah itu Jungso menemui Ajin. Dia meminta maaf dan berjanji akan membuat hidup Ajin bahagia. Ajin berkata tidak, Jungso tidak bisa melindunginya karena Jungso terlalu baik. Jungso juga sempat menyinggung tentang Pak Choi yang sudah baik kepada Ajin, tetapi mengapa Ajin menjebak Pak Choi dengan rencananya itu? Mendengar hal tersebut membuat Ajin marah. Dia tidak peduli apapun kecuali tujuannya tercapai. Jungso mengingatkan Ajin bahwa Ajin bisa saja berubah lebih baik dan memintanya untuk menjadi orang yang baik. Akan tetapi Ajin tidak mempedulikan perkataan Jungso. Dia berkata dia akan melakukan hal ini sampai kapanpun. Dengan semangat pantang menyerah, Jungso sekali lagi mengingatkan Ajin bahwa semua yang dilakukan Ajin pasti ada karma suatu saat nanti. Dengan sifat Ajin yang benar-benar tidak peduli dengan yang lain, ia pun berkata kepada Jungso, semua kebaikan yang dilakukan Jungso kepadanya juga bisa jadi belenggu suatu saat nanti. Jadi Ajin meminta Jungso untuk tidak menghalangi jalannya. Lalu Ajin pun memutus hubungannya dengan Jungso. Setelah itu dia meninggalkannya. Lalu era aktris baik Ajin pun dimulai. Karirnya terus melejit. Drama yang dibintanginya, endorsement, iklan, dan lain sebagainya membuat Ajin dengan singkat menjadi aktris terkenal di penjuru Korea pada saat itu. Pak Choi yang berada di penjara melihat kepopulerannya Ajin di televisi. Dia menatap dengan tatapan penuh balas dendam kepada Ajin.
Setelah memutuskan untuk bergabung dengan agensi yang sudah membantunya terbebas dari tuduhan kasus pembunuhan ayahnya sendiri, kini sebagai balasannya, Ah Jin direkrut sebagai aktris di agensi tersebut. Tepatnya pada malam puncak acara festival film Busan, Ah Jin berangkat satu mobil dengan aktor senior yang sedang naik daun pada saat itu, yang diketahui sama-sama di bawah naungan satu agensi dengan Ah Jin. Aktor tersebut bernama Ho In Gang. Terlihat Ho In Gang keluar dari mobilnya dan berjalan di red carpet dengan gagahnya diikuti Ah Jin setelahnya. Ah Jin termasuk aktris pendatang baru yang sedang menjadi sorotan publik karena kecantikan dan keberhasilannya memerankan film-filmnya. Ah Jin berjalan dengan Ho In Gang, memukau siapa saja yang memandangnya, memandang dengan sorotan mata yang tak berkedip lihat keserasian mereka. Walaupun sebenarnya Ho In Gang sudah mempunyai pacar yaitu Lena, seorang aktris yang juga di bawah naungan agensi yang sama, dan bisa dikatakan Lena adalah aktris senior dari Ah Jin. Kemudian scene pun beralih kepada Junso yang baru saja pulang dari luar negeri. Terlihat saat itu dia sudah kembali ke Korea. Sementara Jae-oh, dia juga sudah dibebaskan dari masa tahanannya selama 4 tahun di penjara. Setelah selesainya acara festival film itu, Ho In Gang lalu pulang ke apartemennya. Dan sesampainya di apartemen, dia sudah ditunggu oleh Lena. Yang sebenarnya hubungan mereka sudah tidak baik-baik saja karena Ho In Gang sudah tidak ingin lagi memiliki hubungan dengan Lena. Ho In Gang sudah berkali-kali minta putus, tetapi Lena tetap tidak mau. Lena memeluk In Gang dan memohon kepadanya untuk diberikan satu kesempatan lagi dan berjanji akan menjadi yang lebih baik lagi. Tetapi In Gang rupanya sudah sangat muak dengan Lena karena sifat-sifat Lena yang semena-mena dan tidak menghargai orang lain. Lalu di keesokan harinya saat proses syuting dimulai, baik Ah Jin dan Lena terlibat syuting bersama, dimana karena hal semalam membuat Lena masih kesal, dan Lena pun melampiaskan kekesalan tersebut kepada Ah Jin, berulang kali melakukan tag hanya untuk satu adegan karena Lena mengkritik akting Ah Jin yang begitu buruk. Tetapi sebenarnya memang hanya akal-akalan Lena saja karena Lena kesal dan tidak senang di malam festival film kemarin In Gang menggandeng Ah Jin, dan setelah itu In Gang meminta putus dengannya. Sutradara pun kemudian berkata kepada Lena, tolong jangan mempersulitnya karena semua sudah lelah. Tetapi Lena terlihat tidak mempedulikannya dan membuat sutradara lalu menemui Ah Jin lalu meminta Ah Jin untuk mengalah dengan meminta maaf kepada Lena karena mereka semua mengetahui sifat Lena yang keras kepala. Kemudian terlihat CEO dari agensi mendapatkan laporan tentang hal tersebut. CEO lalu pergi menemui Lena. Ia mengatakan kepada Lena jika dia masih begitu, dia tidak akan segan-segan membocorkan rahasia keburukan Lena kepada publik. Mendengar hal itu sontak membuat Lena panik dan segera meminta maaf kepada CEO. Tepatnya saat sedang istirahat di mobilnya, Ah Jin melihat Lena dengan CEO yang sempat cekcok. Manajer Ah Jin berkata, CEO selalu mempunyai kartu as dari aktris dan aktor yang bekerja di agensinya. Saat mereka melakukan hal buruk, CEO mengancamnya dengan hal tersebut, begitupun dengan Lena saat ini. Lalu di keesokan harinya saat baik Ah Jin sedang bersiap di ruang make up, datanglah Lena. Dia berkata kepada Ah Jin bahwa dia tidak menyukai Ah Jin karena menurutnya Ah Jin sangat mengganggu kehidupannya. Lalu Ah Jin bertanya kenapa Lena sangat membencinya, padahal Ah Jin tidak pernah mengganggunya dan bahkan tidak pernah berbuat apapun kepada Lena. Hal itu pun sontak membuat Lena semakin kesal dengannya saat baik Ah Jin menyindir tentang kartu asnya yang disimpan oleh CEO agensi. Kembali kepada Ah Jin yang sudah berada di mobilnya, dia bertanya kepada manajernya yang dulu berkata dia adalah manajer Lena. Baik Ah Jin mengatakan jika Lena menyakiti dia, bilang saja kepada Ah Jin. Ia ingin pelan-pelan bisa akrab dengan manajernya itu. Tapi motif sebenarnya Ah Jin adalah untuk mengulik kesalahan-kesalahan di masa lalu Lena melalui mantan manajer Lena yang sekarang sudah menjadi manajernya. Lalu Shin pun berpindah kepada Jungso yang saat ini sudah menjadi seorang penulis terkenal. Dia menerbitkan banyak buku yang cukup laris di pasaran. Lalu terlihat pula ibu Jungso yang berlutut memohon kepada ayahnya alias kakeknya Jungso. Ia meminta uang lagi karena uang sebelumnya sudah habis dipakai untuk foya-foya. Tetapi ayahnya tidak mau memberikan uang lagi dan malah mengusirnya pergi. Beberapa saat kemudian Jungso datang. Dia bertanya kepada kakeknya untuk apa ibu datang ke sini. Tetapi dengan polosnya kakek berkata itu bukan urusanmu. Di sisi lain Jae-oh pergi menemui bibinya dan memberikan sedikit uang untuk biaya hidup adiknya. Bibinya berkata bahwa Jae-oh dilarang untuk ke rumahnya lagi dan jika ingin mengirimkan uang lebih baik via transfer saja. Terlihat raut wajah Jae-oh yang sebenarnya sangat ingin bertemu dengan adiknya yang saat ini sudah beranjak menjadi remaja. Tetapi bibinya melarangnya karena bibinya mengetahui bahwa adiknya sangat membenci Jae-oh karena dulu adiknya melihat sendiri Jae-oh menghilangkan nyawa ayah mereka.
Di keesokan harinya, Jungso mengadakan acara sesi pertemuan dan tanda tangan di lokasi dekat dengan tempat syuting Ah Jin. Dia sengaja melakukan hal itu agar dia bisa melihat Ah Jin dari dekat, karena ternyata tak terasa sudah 5 tahun dia tidak bertemu dengan Ah Jin. Dan saat sedang melihat proses syuting Ah Jin, ibu Jungso datang ke tempat itu. Di sana dia langsung membawa Jungso pergi dari situ, dan dia pun berkata kepada Jungso, kenapa dia masih saja mengikuti Ah Jin yang jelas-jelas Ah Jin itu orang yang licik. Jungso berkata kepada ibunya untuk tidak mencampuri urusannya dan menagih kepada ibunya karena ibunya dari dulu tidak mau meminta maaf kepada baik Ah Jin atas apa yang dia lakukan kepada Ah Jin saat masih kecil. Percakapan itu pun terdengar oleh Lena. Dia menguping pembicaraan Jungso dan ibunya. Lena pun berpikir bahwa Jungso dan Ah Jin ada keterlibatan sesuatu. Dan setelahnya, Lena menemui manajernya lalu meminta untuk mencari tahu tentang Jungso. Dia juga meminta untuk diadakan acara satu frame dengan Jungso demi untuk mengulik masa lalu Jungso yang berhubungan dengan baik Ah Jin. Setelah dari lokasi tersebut, ibu Jungso pergi menemui CEO agensi Ah Jin. Dia memaksa masuk dan berhasil bertemu dengan CEO. Tanpa basa-basi dia mengatakan agar CEO mengeluarkan Ah Jin dari agensinya karena Ah Jin adalah orang yang mempunyai reputasi buruk karena di masa lalu Ah Jin yang membunuh ayahnya sendiri dan dia adalah orang yang licik. Dia tidak suka jika Ah Jin masih tampil di televisi dan masih menjadi aktris. Tetapi CEO dari awal memang sudah mengetahui tentang Ah Jin. CEO juga tidak mengambil pusing tentang hal itu karena selama Ah Jin tidak membuat masalah, Ah Jin akan aman di bawah agensinya. Lalu berselang setelah itu Ah Jin datang ke kantor CEO karena sebelumnya dia diberitahu bahwa ada seseorang yang mengaku sebagai ibunya membuat keributan di kantor CEO. Ah Jin berkata kepada CEO bahwa dia tidak akan membiarkan ibu tirinya itu mengganggunya. CEO hanya menjawab bahwa Ah Jin tidak perlu mengkhawatirkannya karena tugas Ah Jin adalah menghasilkan uang yang banyak. Itu sudah lebih dari cukup. Selanjutnya, saat Ah Jin keluar dari ruang CEO, dia dihampiri oleh Lena. Ah Jin berkata, jangan macam-macam denganku jika kamu tidak mau semakin kesal. Lena dengan wajah songongnya dia berkata dia tidak takut sama sekali dengan Ah Jin. Tanpa Lena tahu yang sebenarnya, betapa mengerikannya Ah Jin jika seseorang sudah menjadi targetnya. Setelah itu Lena bertemu dengan Jungso dan sebentar lagi mereka akan menghadiri acara pembedahan buku yang sebelumnya Lena sudah meminta kepada manajernya untuk mengaturnya. Acara berjalan lancar dan respon publik pun luar biasa antusias karena diketahui Jungso adalah penulis terkenal di Battle dan Lena yang juga aktris terkenal pada saat itu. Tepatnya saat hendak pulang, Lena berkata kepada manajernya bahwa dia akan diantar oleh Jungso yang Jungso pun kaget mendengarnya. Jungso yang sudah terpojok perkataan Lena mau tidak mau Jungso pun terpaksa untuk mengantarnya. Berpindah ke sisi Ah Jin yang sedang dalam perjalanan pulang, dia berkata kepada manajernya untuk mengantarkan dia ke kantor saja karena dia berkata masih ada hal yang harus diurus. Manajernya pun mengantarkannya dan dia diam-diam memberitahukan kepada Lena bahwa Ah Jin sedang berada di kantor. Sementara itu Lena juga sudah berada di perjalanan bersama Jungso. Lena meminta Jungso untuk mengantarkan dia ke kantor karena ada barang yang tertinggal. Kebetulan Ah Jin sampai lebih dulu karena tadi manajernya bilang bahwa lift kantor rusak, maka Ah Jin memilih untuk menaiki tangga menuju kantor CEO dan disusul Lena. Beberapa saat kemudian Lena menaiki lift untuk menuju ke kantor CEO yang sebenarnya semua itu sudah direncanakan Lena, di mana lift itu sebenarnya tidak rusak dan hanya akal-akalan saja. Saat sudah di kantor CEO, Ah Jin mencoba membuka berangkas tetapi dia tidak tahu kode sandi berangkas tersebut. Tak lama Ah Jin terciduk oleh kedatangan Lena. Dia membawa 2 amplop besar di tangannya. Lena berkata dengan nada meledek kepada Ah Jin, "Kau sampai keringatan padahal lift tidak rusak. Itu hanya akal-akalan saja. Apakah kamu mencari ini?" Sambil menunjuk 2 amplop besar itu, Lena berkata pada Ah Jin bahwa Ah Jin mencari amplop tersebut untuk menjatuhkan Lena. Karena Ah Jin sudah ketahuan, Lena meminta Ah Jin untuk berlutut dan memohon minta maaf kepadanya. Ah Jin tidak mau, lalu Lena pun mengungkit tentang Ah Jin yang sedang mencoba mendekati Ingang. Lena menampar Ah Jin berkali-kali dan hal itu dari tadi dilihat oleh Jungso karena mereka harus berpura-pura tidak kenal satu sama lain. Dan karena di situ ada Lena, Jungso hanya menatap Ah Jin dengan penuh makna. Begitupun Ah Jin. Tatapan mereka seperti menjelaskan bagaimana keadaan hati mereka masing-masing. Ah Jin diam saja tanpa membalas Lena karena Ah Jin sudah memiliki rencana. Setelah itu Jungso pergi bersama Lena, meninggalkan Ah Jin seorang diri. Jungso berkata kepada Lena, hal yang dilakukan Lena kepada Ah Jin tadi bukan perilaku yang baik. Walaupun Lena berkata itu hanya pelajaran dari senior kepada junior, Lena tak mempedulikannya. Dia malah berkata kepada Jungso dia curiga bahwa memang Jungso dan Ah Jin ada terlibat hubungan.
Lena lalu mengajak Jungso untuk menjadi pasangannya di acara agensi beberapa hari yang akan datang untuk memanas-manasi mantan pacarnya yaitu Ho In-gang. Lena berkata bahwa baik Ah-jin juga akan datang di acara itu dan Jungso pun menyetujuinya. Singkatnya, malam acara ulang tahun agensi mereka pun dirayakan. Acara berjalan dengan lancar. Saat itu Ah-jin melihat Ho In-gang yang tiba-tiba mengalami gangguan cemas. Dia pun menghampiri In-gang sembari memberinya air minum. Ah-jin berkata, apakah kamu meminum obat tanpa air? Setelah itu Ah-jin dipanggil oleh Lena. Lena memperkenalkan Ah-jin kepada Jungso. Demi memanas-manasi Ah-jin, Lena menggandeng tangan Jungso. Tetapi respon Ah-jin biasa saja. Lena malah dibuat cemburu dengan kedatangan In-gang yang berterima kasih kepada Ah-jin karena tadi Ah-jin sudah membantunya. Acara puncak dengan dimulainya sambutan CEO agensi dan pemutaran profil Longstar agensi, di mana video berisi perjalanan berdirinya Longstar dan video beberapa aktor aktris yang sudah direkrut agensi hingga akhir tiba-tiba ada video di mana Lena menampar Baek Ah-jin saat itu di parkiran kemarin, di mana itu semua adalah bagian dari rencana Baek Ah-jin membalaskan dendamnya kepada Lena. Lalu CEO yang panik melihat video tersebut segera mengakhiri pidatonya dan berkata bahwa video yang terakhir itu adalah bagian dari adegan film. Di balik itu Ah-jin ternyata sudah mengetahui bahwa manajernya diam-diam bekerja sama dengan Lena karena dia diancam dan dahulu dia sempat dipinjamkan uang untuk biaya operasi adiknya. Maka dari itu dia terpaksa menuruti perintah Lena. Sebelum rencana itu terjadi, Ah-jin lebih dahulu mengetahuinya dan dia juga mengancam manajernya. Ah-jin lalu memerintahkan manajernya untuk pura-pura saja menjalankan apa yang diperintahkan oleh Lena. Tapi saat di parkiran, Ah-jin menyuruh manajernya mendokumentasikan mereka diam-diam hingga video itulah yang ditampilkan di akhir slide profile agensi tadi. Saat Lena merasa panik dengan tayangan video tadi, dia mundur menuju tempat yang cukup sepi. Ah-jin menghampiri Lena dengan senyum bahagianya. Ah-jin mengatakan, hidupmu akan baik-baik saja selama kamu tidak menggangguku. Cobalah untuk meminta maaf, memohon dan berlutut kepadaku seperti yang kamu katakan tempo lalu. Hanya melakukan itu, tidak perlu mengeluarkan uang kan? Kamu cukup menekan harga dirimu sebentar saja. Sungguh gila apa yang dikatakan Baek Ah-jin. Setelah acara inti selesai, para tamu yang hadir dipersilahkan untuk menikmati jamuan yang tersedia. Begitupun Ah-jin. Saat Ah-jin hendak mengambil minum, dia bertemu dengan seorang pelayan yang ternyata dia adalah polisi yang dulu disuap untuk menargetkan Ah-jin sebagai tersangka. Polisi itu berkata dia tidak akan membiarkan hidup Ah-jin senang. Dia akan membuat Ah-jin hancur sehancur-hancurnya. Dan ternyata waktu itu Jungso juga melihat Ah-jin yang didatangi oleh polisi tersebut. Bahkan tak hanya Jungso, Lena pun diam-diam melihat mereka dan Lena merasa curiga dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu Ah-jin. Saat polisi itu pergi, Lena diam-diam memfotonya dan dia langsung menghubungi sepupunya yang bekerja sebagai reporter untuk mencari tahu siapa orang itu dan apa hubungannya dengan Baek Ah-jin. Setelah acara selesai, Jungso pulang ke apartemennya, tetapi ternyata dia sudah ditunggu oleh Ah-jin yang datang lebih dahulu ke apartemennya. Ah-jin sangat tahu bahwa Jungso adalah orang yang mudah tersentuh jika bersama Ah-jin. Demi mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan terus memanfaatkan siapa saja yang bisa membantunya untuk mencapai tujuannya, bahkan termasuk Jungso yang dia manipulasi sejak mereka hidup bersama dari masa kecil. Maka dari itu Jungso sangat-sangat menyayangi Ah-jin apapun keadaan Ah-jin. Saat itu Ah-jin memeluk Jungso dan dia berkata, apa kamu merindukanku? Lalu Ah-jin meminta bantuan Jungso dan tanpa diminta pun Jungso akan mengurus polisi yang mengancam Ah-jin tadi karena Jungso berjanji akan selalu melindungi Ah-jin sampai kapanpun. Setelah dari tempat Jungso, Ah-jin kembali ke rutinitasnya untuk syuting film. Namun kali ini Ah-jin satu adegan akting dengan Ho In-gang, di mana prosesi syuting berjalan dengan lancar. Setelahnya cut dan beristirahat, Ho In-gang mengajak Ah-jin untuk berbicara sebentar dengannya. Ho In-gang mengatakan tentang video kemarin saat Ah-jin dipukuli oleh Lena. Dia bercerita kepada Ah-jin bahwa dahulu dia mengalami hal yang hampir sama dengan Ah-jin, di mana dia memanfaatkan orang lain demi kepentingan pribadinya. Saat itu dia mempunyai teman yang juga seorang idol. Dia mengetahui bahwa temannya itu alergi kacang. Saat temannya hendak memakan makaroni yang ternyata mengandung kacang, dia tidak menghentikannya, tetapi dia lebih memilih untuk berpura-pura dan tidak tahu. Dan benarlah temannya itu sampai masuk rumah sakit. Karena hal tersebutlah dia menggantikan temannya untuk menjadi MC hingga ia mencapai puncak kepopulerannya sampai hari ini. Dia mengikatkan Ah-jin untuk jangan seperti dirinya, tetapi seperti biasa Ah-jin tidak mempedulikan segala bentuk pembicaraan yang tidak bermanfaat baginya, apalagi sebuah nasihat. Setelah itu pun Ah-jin mendapatkan panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Saat mengangkat telepon itu ternyata si penelpon adalah polisi yang mengancam Ah-jin saat acara ulang tahun agensi beberapa hari lalu. Polisi itu mengajak Ah-jin untuk bertemu di sebuah tempat. Ah-jin menyetujuinya karena
karena ia tidak mau si polisi itu membeberkan rahasia kelam Ajin ke publik. Ia meminta kirim alamatnya dan ternyata tempat tersebut adalah sebuah bar. Pada saat itu kebetulan ada Ho In Gang juga di sana. Dia diam-diam mengikuti Ajin. Ajin memasuki sebuah ruangan bar. Dia melihat banyak orang yang sedang nge-fly akibat konsumsi narkoboy. Di sana si polisi kembali menelpon Ajin. Dia mengatakan bahwa itulah masa depan Ajin. Dia akan membuat Ajin hancur hingga tidak punya harapan dan akan menjadi seperti orang-orang yang dilihat di dalam ruangan itu. Dia menunjukkan satu contoh di mana di dalam ruangan itu terdapat seorang mantan aktor yang dihancurkan hidupnya hingga frustasi dan menjadi pemakai yang ketergantungan seperti di sana. Setelah melihat hal tersebut, Ajin buru-buru keluar dari ruangan itu, tetapi saat keluar dia dicegat oleh Ho In Gang yang sedari tadi mengikutinya. Ho In Gang tidak menyangka bahwa Ajin bisa ke tempat seperti itu. Saat mereka berada di mobil, Ajin lalu menjelaskan bahwa dia disuruh oleh orang lain untuk ke tempat itu. Tapi Ajin tidak bisa mengatakan siapa orangnya. Karena hal itu, Ho In Gang marah kepada Ajin dan menyuruh Ajin untuk keluar dari mobilnya. Ajin lalu keluar dari mobil dan In Gang pergi meninggalkan Ajin seorang diri. Tapi nampaknya hal itu tidak membuat Ajin menyerah. Dia sudah mempunyai rencana lain untuk mendekati In Gang dan memanfaatkannya untuk menjadi batu loncatan kesuksesan karir Ajin. Sementara itu di sisi lain, Jae-oh sudah memiliki pekerjaan tetap. Pekerjaannya adalah sebagai orang yang dibayar untuk menyelidiki orang lain tergantung apa permintaannya. Dimana saat itu dia diberi tugas oleh bosnya untuk menyelidiki seorang polisi yang ternyata polisi tersebut adalah polisi yang mengancam Ajin. Saat Jae-oh menjalankan aksinya, tepatnya saat dia melihat polisi itu sedang makan di sebuah kedai, dia mendekatinya dan sengaja menyenggol mangkuk polisi itu hingga tumpah. Dan saat polisi hendak pergi, dia sengaja menukar HP-nya dengan HP polisi itu. Setelah menukarnya, Jae-oh segera menyadap HP tersebut. Tak lama setelah itu, polisi itu kembali karena dia menyadari HP mereka tertukar. Dan setelahnya keluar dari kedai, polisi itu bertemu dengan sepupu Lena yang seorang reporter. Mereka membicarakan Ajin yang sontak Jae-oh kaget mengapa mereka membicarakan baik Ajin. Lalu Jae-oh menghubungi bosnya dan berkata siapa yang meminta untuk menyelidiki polisi itu. Akhirnya bos memberi nomor orang yang mempunyai permintaan penyelidikan itu. Jae-oh langsung menelponnya dan ternyata orang yang meminta untuk menyelidiki polisi itu adalah Jung-soo. Lalu setelah itu mereka bertemu. Jae-oh tanpa basa-basi menanyakan apakah benar yang dikatakan polisi tadi, bahwa Ajinlah yang membunuh ayahnya sendiri. Jung-soo kemudian berusaha menjelaskan bahwa Ajin tidak membunuh ayahnya sendiri, melainkan dia dijebak oleh polisi itu untuk dijadikan tersangka. Mendengar hal itu, Jae-oh bersedia untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Selang beberapa waktu setelahnya, baik Ajin kembali mengunjungi rumah Jung-soo. Dan kebetulan pula Jung-soo mengundang Jae-oh untuk ke rumahnya. Dan tibalah setelah sekian purnama, Jae-oh kembali bertemu Ajin. Dengan perasaan haru dia memeluk Ajin karena dia sangat merindukan Ajin. Mereka bertiga pun mengobrol santai. Jae-oh bercerita tentang kapan dia keluar dari penjara. Ajin berbincang-bincang dengan Jae-oh sedangkan Jung-soo hanya memperhatikan mereka. Jung-soo memperhatikan Ajin di mana saat itu Ajin bisa tertawa dengan lepas karena Jae-oh. Nampaknya Jung-soo merasa sangat bahagia melihat Ajin bisa tertawa tanpa beban. Berselang lama setelahnya, Ajin pamit pulang. Sebelum pulang, Jae-oh memberikan Ajin ponsel sekali pakai yang kemungkinan akan berguna. Setelah Ajin pergi, Jung-soo yang masih bersama Jae-oh, dia mengatakan walaupun dia tidak menyukai Jae-oh sampai sekarang, dia ingin Ajin hidup dengan normal. Setelah dia melihat Ajin berinteraksi dengan Jae-oh, dia berpikir bersama Jae-oh bisa membuat Ajin melupakan beban-bebannya. Di keesokan harinya mereka mulai menyelidiki Ho In Gang karena Ajin berkata kepada Jung-soo bahwa dia akan berkencan dengan Ho In Gang dan akan menjadikan In Gang sebagai pijakan karir Ajin. Mereka pun mencari tahu masa lalu In Gang, di mana In Gang mempunyai adik dan nenek sedangkan orang tuanya sudah meninggal saat dia kecil. Mereka juga mencari tahu bahwa awal karir In Gang adalah memasuki dunia entertainment, di mana di sebuah situs internet ada berita bahwa In Gang dahulu memanfaatkan temannya yang sedang naik daun sebagai batu pijakan meraih kesuksesannya sampai sekarang. Jae-oh bertugas untuk menyelidiki nenek In Gang di mana dia tinggal dan ia juga mengambil buku catatan milik nenek In Gang dan dia berikan kepada Ajin. Lalu setelah mengetahui hal-hal yang tertulis di buku milik nenek In Gang seperti kapan peringatan kematian ibu In Gang dan lain-lain, tepatnya saat peringatan kematian itu tiba, Ajin dengan sengaja pergi ke kuil yang sama untuk memperingati kematian. Dan benar saja nenek In Gang juga berada di sana dan dia melihat Ajin. Ajin bergegas untuk menjalankan aksi selanjutnya di mana dia sengaja mencarikan apartemen untuk manajernya, di mana apartemen itu bersebelahan dengan apartemen milik nenek In Gang. Dia lalu mampir ke apartemen milik nenek In Gang dan membagikan kue beras mewakili temannya yang baru saja pindahan. Nenek In Gang yang teringat Ajin saat di peringatan kematian, dia mengajak Ajin untuk makan di sana. Saat itu Ajin sudah mengetahui bahwa In Gang juga sedang menuju ke sana. In Gang menelpon neneknya dan berkata
berkata dia akan menuju ke sana. Ingang berkata kepada neneknya apakah ada orang lain di sana. Neneknya pun menjawab dia adalah tamuku dan Ingang pasti mengenalnya. Sesampainya di sana Ingang melihat Ahjin. Dia lalu menyeret Ahjin keluar. Ahjin mencoba menjelaskan bahwa selama ini Ingang salah paham tentang dirinya. Tetapi Ingang tetap tidak mau mendengar alasan apapun dari Ahjin. Lalu Ahjin bilang dia sangat peduli dengan Ingang dan sangat menghormati Ingang sebagai seniornya. Tetapi mengapa Ingang sama sekali cuek dan tak mau mendengar penjelasannya. Ingang berpikir semua adalah rencana Ahjin dan dia merasa bahwa Ahjin mencoba untuk mengusik hidupnya. Ahjin menjelaskan kembali bahwa Ingang salah paham dengannya, tetapi Ingang bersikeras untuk tidak mau mendengarkan Ahjin. Ahjin lalu meminta maaf kepada Ingang jika memang itu adalah kesalahpahaman dan Ahjin pamit untuk pergi. Setelah itu Ahjin kembali ke apartemen Jungso. Dia berkata kepada Jungso bahwa dia tidak akan menyerah untuk berkencan dengan Ingang walaupun barusan Ingang memarahinya. Dia juga menjelaskan bahwa dia akan berpacaran dengan Ingang selama setahun. Dan selama setahun itu juga Ahjin meminta Jungso agar tidak usah khawatir kepada Ahjin karena dia yakin rencananya akan berjalan dengan lancar. Dia hendak menjadikan Ingang sebagai batu loncatan kesuksesan untuk karirnya. Di keesokan paginya, Ingang diminta oleh manajernya untuk menemui seseorang yang Ingang kenal, di mana itu adalah bagian rencana yang sudah diatur oleh Ahjin. Ingang pergi ke suatu tempat dan benarlah yang ditemui Ingang adalah temannya dulu yang dia ceritakan kepada Ahjin. Temannya itu berkata, dulu dia mengetahui bahwa makaron yang dia makan ada kacangnya. Dia memang sengaja memakannya karena dia ingin meninggalkan dunia entertainment dan dia merasa bahwa hidup tanpa gemerlap dunia keartisan adalah hal yang menyenangkan seperti hidupnya sekarang ini. Apalagi dia sebentar lagi akan menikah. Jadi dia meminta kepada Ingang untuk menjalani hidupnya dengan baik dan tak perlu merasa bersalah lagi. Mendengar itu, Ingang sangat marah dan malu dan di situ dia tahu bahwa pertemuan ini direncanakan oleh Ahjin karena temannya berkata bahwa Ahjinlah yang memberitahu hal ini kepadanya dan meminta untuk bertemu Ingang demi memutus rasa bersalah di hati Ingang. Setelah itu Ingang pergi menemui CEO agensi dan berkata untuk tidak melibatkan dirinya dengan baik Ahjin dalam film atau hal apapun. Bahkan dia juga meminta untuk mengumumkan berita putusnya dia dengan Lena. Lalu keesokan paginya, tepatnya pihak agensi langsung mengumumkan bahwa Lena dan Ingang sudah resmi mengakhiri hubungan mereka. Mengetahui hal itu, Lena menjadi sangat kesal. Di sisi lain terlihat polisi yang mengancam Park Ahjin. Dia sudah bersiap untuk menyerahkan berkas-berkas kasus Ahjin kepada reporter yang sebelumnya sudah bekerja sama dengannya. Tetapi Jungso dan Jae-oh berhasil menggagalkannya. Mereka mencegatnya dan mengambil berkas-berkas itu serta mengancam jika macam-macam mereka tidak segan-segan akan membeberkan tentang anak dari Pak Polisi yang memakai narkoba di Amerika Serikat. Hal itu pun membuat Lena sangat kesal dengan sepupunya yang bekerja sama dengan polisi itu karena tidak berhasil mendapatkan berkas-berkas tentang Ahjin. Di tempat lain, nenek Ingang menemui baik Ahjin karena dia merasa tidak enak kepada Ahjin dengan kejadian tempo hari yang lalu. Ahjin berkata dia sangat memaklumi perilaku Ingang karena dia juga ditinggal orang tua sejak kecil. Lalu di sisi lain terlihat Ingang yang sangat merasa bersalah kepada Ahjin karena dia sudah kasar dengannya, di mana dia memutuskan untuk meminta maaf dan mengajak Ahjin untuk makan malam bersamanya. Mereka pun membuat janji untuk makan malam di sebuah restoran. Ahjin menyetujuinya dan tanpa sepengetahuan Ingang, Ahjin memiliki rencana lagi setelah itu karena saat Ingang sudah berangkat, Ahjin menyuruh Jae-oh untuk memperlambat Ingang dan mengulur waktunya selama mungkin. Jae-oh dengan sengaja menabrakkan motornya ke mobil Ingang dan dia tidak membiarkan Ingang pergi begitu saja. Di saat yang bersamaan, Jungso pergi menemui Lena. Dia menceritakan masa lalunya dengan baik Ahjin. Dia bercerita tentang Ahjin adalah saudara tirinya, tetapi Lena tak percaya karena Lena melihat tatapan Jungso lebih dari sekedar saudara. Tatapan Jungso lebih ke mencintai Ahjin. Kembali kepada Ahjin yang sedari tadi sudah menunggu kedatangan Ingang, di mana malam itu sudah menunjukkan pukul 10 yang berarti resto akan tutup. Ahjin keluar resto yang sudah tutup. Dia tetap menunggu Ingang karena jalan macet dan Ingang sudah tidak enak kepada Ahjin yang menunggunya sedari tadi. Dia memutuskan untuk berlari menuju restoran tersebut dan benarlah dia melihat Ahjin sudah menunggunya dengan keadaan restoran itu sudah tutup. Ingang meminta maaf kepada Ahjin dan menjelaskan bahwa di perjalanan dia mendapatkan sedikit gangguan. Ahjin berkata tidak apa-apa, lalu memakaikan shawl kepada Ingang karena udara yang begitu dingin. Ingang berlarian untuk bertemu dengannya. Ahjin merencanakan hal itu agar membuat Ingang merasa bersalah kepadanya, dan karena hal itu akan membuat dia semakin mudah untuk memanfaatkan Ingang.
Dan tibalah saatnya Ingang sudah masuk dalam perangkat Ajin. Momen saat Ajin bersama Ingang dipotret oleh reporter yang kita ketahui sebelumnya dia adalah sepupunya Lena. Dan di tempat itu pula Jae-oh hadir diam-diam memotret mereka. Namun melihat mereka berdua bermesraan membuat Jae-oh kalut dalam perasaan yang membuat hatinya sakit. Karena selama ini Jae-oh menyimpan rasa suka kepada Jin. Namun karena batasan anak buah dengan bos, Jae-oh tidak pernah memunculkan perasaan di permukaan. Di sisi lain, Jung-soo sudah siuman dari pingsannya, di mana di episode sebelumnya dia berkelahi dengan orang-orang yang sempat membicarakan keburukan Jin. Setelah Jae-oh tersadar, dia mendapati Lena yang sedari tadi menunggunya, tetapi Lena saat ini sudah dalam keadaan mabuk. Jung-soo bermaksud untuk mengantarkan Lena pulang. Saat sudah berada di mobil, ponsel Lena berdering. Lalu saat Jung-soo memeriksanya, rupanya panggilan maksud dari reporter sepupu Lena. Jung-soo pun langsung mengangkat panggilan itu. Reporter itu mengabarkan bahwa Ingang dan Baek Jin sudah resmi berpacaran. Mendengar hal itu, Jung-soo langsung menutup telepon. Dia segera mengirimkan pesan kepada Jin dan mengabarkan bahwa reporter Haekok sudah mengetahui tentang hubungannya dengan Ingang, dan Jung-soo meminta agar Jin lebih berhati-hati. Keesokan harinya Jin dipanggil ke kantor CEO perihal foto-foto mesra Jin dengan Ingang semalam, yang beritanya sudah disebarkan oleh reporter Haekok. CEO Mire meminta Jin untuk memutuskan hubungannya dengan Ingang karena CEO berpikir bahwa hal tersebut tidak baik karena Ingang dan Lena baru putus beberapa waktu yang lalu. Jin menjelaskan bahwa hubungannya dengan Ingang bukanlah romansa sesaat. Dia juga berkata akan menemui reporter Haekok untuk meluruskan masalah ini. Jin pamit mempersilahkan CEO dan Ingang agar bisa leluasa berbicara. Setelahnya saat Jin pergi, masuklah Ingang. CEO Mire mempertanyakan sikap Ingang yang selama ini menjauh dari Jin. Tetapi kenapa hari ini malah menjalin hubungan dengan Jin? Ingang menjelaskan bahwa dia pun seperti tidak menyangka dengan hal ini. Dia meminta CEO Mire untuk merestui hubungan mereka. CEO pun memperingatkan Ingang bahwa bisa saja hubungan mereka dapat merusak reputasi Ingang. Karena belum lama dari itu, Ingang baru saja memutuskan hubungannya dengan Lena. Ingang berkata bahwa dia akan lapang dada jika dia dicaci maki atas hubungannya dengan Jin saat ini. Mendengar jawaban Ingang, CEO Mire pun terheran-heran dengan Ingang yang sepertinya berbalik 180 derajat dari sebelumnya. Sementara itu, Jin pergi untuk menemui reporter Haekok untuk membuat kesepakatan. Jin menawarkan bahwa dia akan mengirimkan foto-foto dan perjalanan hubungannya dengan Ingang, karena hal tersebut pasti sangat menguntungkan untuk seorang reporter. Sebagai bentuk kerjasama, Jin memberikan flashdisk yang di dalamnya berisi foto-foto dan video kebersamaannya dengan Ingang. Mendengar hal itu, Haekok pun menyetujuinya. Lalu di keesokan harinya, hubungan Ingang dan Jin pun cepat tersebar ke publik lalu menjadi trending. Sebagian publik ada yang mendukung mereka dan sebagian ada yang tidak terima karena Ingang dan Lena baru saja putus belum lama ini. Sementara itu, Jin mendekati manajernya yang sebelumnya dia sudah membuat rencana untuk membuat kencan buta antara manajernya dan Jae-oh guna menggali informasi tentang Lena dari manajernya tersebut. Setelah mereka berdua bertemu, mengobrol dan minum-minum, saat manajer sudah setengah mabuk, Jae-oh melancarkan aksinya dengan memberi pertanyaan-pertanyaan menyangkut masa lalu Lena. Di sisi lain, Lena pergi menemui CEO. Dia bertanya mengenai pekerjaannya. CEO mengatakan bahwa banyak aktor yang menolak bekerja sama dengannya. Perihal kasus video Lena yang menampar Jin sudah mencuat ke publik. Hal itu membuat Lena banyak ditolak oleh para produksi film. Setelah mendengar hal itu pun Lena kesal dan pergi dari kantor CEO. Dan tak lama setelah Lena mendapat sebuah pesan berupa rekaman video yang berisi ungkapan mantan manajernya yang mengatakan bahwa dahulu Lena pernah kena kasus mengemudi di dalam keadaan mabuk, di mana dialah yang menggantikan Lena untuk diperiksa oleh polisi, sementara Lena bebas dari segala tuduhan. Melihat hal itu, Lena sangat kesal. Namun tiba-tiba Lena dikejutkan dengan kedatangan Jin yang menyeringai puas. Hal itu adalah ulah Jin. Lena memohon kepada Jin untuk tidak menyebarkan video itu ke publik. Jin berkata hal ini belum seberapa. Dia akan terus membuat pelajaran kepada Lena. Lalu ponsel Lena dipenuhi notifikasi yang rupanya video sudah disebarkan di internet. Dan Jin berkata dia sudah memperingatkan Lena jauh-jauh hari untuk tidak mengganggunya. Jin juga meminta Lena untuk meninggalkan panggung dunia hiburan. Mendengar hal itu, Lena semakin putus asa dan merasa karirnya sudah diambang kehancuran.
Di tempat lain terlihat mantan manajer Lena yang sekarang menjadi manajer Ahjin. Dia begitu panik saat video ungkapannya tentang Lena semalam sudah tersebar luas ke publik. Ahjin datang dan menegurnya karena dia tidak bisa menjaga mulutnya padahal sudah diperingatkan oleh Ahjin. Ahjin juga memintanya untuk memutuskan hubungan kerjasama karena manajernya itu tidak bisa menjaga ucapannya. Ahjin pun pergi. Dia menemui nenek Ingang yang hari ini sedang berulang tahun. Terlihat mereka merayakan ulang tahun bersama dan mengabadikannya. Hari demi hari pasangan Ahjin dan Ingang menjadi berita panas yang paling banyak diburu oleh reporter, di mana setelah resmi berpasaran mereka sering menghabiskan waktu bersama, berlibur dan berkencan berdua. Ahjin juga selalu memposting kemesraan mereka di sosial media. Sedangkan di tempat lain terlihat Jungso yang mengamati postingan tersebut dari kejauhan. Lalu tak lama Lena datang menemui Jungso dan mengajaknya untuk pergi bersama malam nanti. Lena berkata ia ingin menghadiri pemutaran film perdana Ahjin dan ingin melihat bagaimana kemampuan akting Ahjin secara langsung. Malamnya di acara tersebut Ahjin memberikan sambutan dan penghormatan atas pemutaran perdana film pertamanya. Sementara Jungso mengamati Ahjin dan sesekali mencuri-curi pandang kepada Ahjin karena selama ini kita tahu Jungso sangat merindukan Ahjin. Setelah acara selesai, Jungso pulang ke rumahnya dan mendapati Jae-oh sudah berada di dalam rumahnya. Jae-oh pun bertanya kepada Jungso apakah Ahjin menghubungimu, tetapi Jungso berkata Ahjin sama sekali tidak menghubungiku. Jae-oh mengatakan saat Ahjin menghubunginya berarti Ahjin sedang dalam bahaya dan membutuhkan bantuannya. Lalu tak lama ponsel Jungso berdering, tetapi dia tidak mengangkatnya karena telepon itu dari ibunya. Ibunya ternyata mengirim pesan. Ibunya ternyata meminta Jungso untuk mengirimkan uang, akan tetapi Jungso tak menghiraukannya. Terlihat setelah itu Jungso pergi menemui kakeknya yang sedang dirawat di rumah sakit dan meminta kepada sekretaris kakeknya untuk tidak memberitahukan kondisi kakeknya kepada sang ibu. Sementara itu ibu Jungso pergi ke rumah anaknya dan dia menemukan surat investasi Jungso kepada agensi naungan Ahjin. Ibunya marah dan pergi menemui Ahjin. Dia memaki Ahjin karena Ahjin sudah memanfaatkan uang Jungso agar diinvestasikan di agensinya. Ahjin dengan remeh berkata dia hanya menyelamatkan uang Jungso dari keserakahan ibunya. Hal tersebut sontak membuat ibu Jungso sangat kesal. Dia mengancam Ahjin bahwa dia akan menyebarkan tentang ayah kandung Ahjin. Lalu Ahjin kembali berkata dengan nada meremehkan, silahkan saja. Setelah itu Ahjin pergi untuk menghadiri acara di suatu mall. Saat di sana terlihat Sung-hye, teman sekelas Ahjin dulu yang saat ini bekerja menjadi pelayan di sebuah toko di mall, sontak terkejut melihat Ahjin yang saat ini sudah sukses menjadi aktris papan atas. Sung-hye teringat tentang Ahjin yang sudah menghancurkan hidupnya. Sung-hye yang masih menyimpan dendam lalu menulis rumor dan menyebarkan rumor tersebut berisi bahwa dahulu saat di sekolah Ahjin memeras murid-murid lain dan menjadi pelaku atas dikeluarkannya Sung-hye dari sekolah. Berita tersebut pun cepat menyebar luas hingga agensinya pun menemui Ahjin dan meragukan Ahjin. Di sisi lain Jae-oh mengetahui bahwa yang menyebarkan rumor adalah Sung-hye. Dia menulis klarifikasi bahwa dahulu Sung-hye dikeluarkan dari sekolah karena mencuri dan berbuat jahat, yang sialnya hal tersebut diketahui oleh seluruh murid di sekolah. Dia tak habis pikir kenapa Sung-hye masih melakukan hal gila itu. Beberapa waktu setelahnya Ahjin pergi menemui CEO dan menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Dia menolak semua tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa dia adalah murid teladan. Mendengar itu CEO langsung mempercayainya dan memperingatkan Ahjin agar berhati-hati karena satu berita miring saja yang disebarkan dapat mengguncang karir Ahjin. Lalu beberapa hari kemudian Ahjin jatuh sakit dan hari itu nenek Ingang berkunjung ke rumah Ahjin. Dia merawat Ahjin dengan sepenuh hati, membuatkan bubur dan menjaga Ahjin hingga Ahjin benar-benar pulih. Hal tersebut membuat Ahjin tersentuh karena selama ini tidak ada yang begitu perhatian kepadanya. Setelahnya Ahjin pulih, nenek Ingang pamit dan Ahjin memberitahukan password rumahnya kepada nenek Ingang agar saat ingin berkunjung, nenek Ingang bisa saja masuk dan tidak perlu menunggu Ahjin di luar. Sementara itu terlihat Ingang yang sedang bersama dengan CEO Miri. CEO bertanya tentang keputusan Ingang dengan tawaran film yang diberikan padanya. Ingang berkata sebenarnya dia ingin melakukan sesuatu yang berbeda, bukan hanya akting dan bernyanyi. Dia juga bercerita bahwa sejak menjalin hubungan dengan Ahjin, dia merasa hidupnya lebih berwarna dan lebih bahagia. Bahkan dia membeli sepasang sepatu bayi karena menurutnya sepatu itu akan sangat lucu. CEO yang tidak senang dengan jawaban Ingang, dia pun bertanya apakah Ingang akan menikah dengan Ahjin. Namun Ingang mengatakan bahwa dia belum memikirkan hal sejauh itu.
Keesokan paginya Ah-jin pergi menemui nenek Ingang di kuil, dan saat sedang menunggu, Ah-jin dikejutkan dengan kedatangan Pak Choi, mantan bosnya dahulu dan orang yang dinyatakan tersangka atas kasus kematian ayah Ah-jin. Pak Choi menghampiri Ah-jin. Ah-jin sedikit terkejut karena kehadiran Pak Choi yang rupanya sudah bebas dari penjara. Pak Choi bertanya apakah hidup Ah-jin kini sudah tenang selepas meninggalnya ayah Ah-jin. Ah-jin menjawab bahwa hidupnya sudah tenang berkat bantuan Pak Choi. Mendengar itu, Pak Choi tampak kesal karena hidupnya hancur oleh ulah Ah-jin. Tak lama nenek Ingang datang dan menyapa Pak Choi. Dia juga memperkenalkan Ah-jin sebagai pacar dari cucunya. Ah-jin berkata dia mengenal Pak Choi karena dahulu dia adalah mantan bosnya saat bekerja di kafe. Pak Choi dahulu juga membantunya untuk mencari pekerjaan sampingan. Ah-jin bertanya dari mana Pak Choi dan nenek Ingang saling kenal. Pak Choi menjelaskan bahwa dia mengenal nenek Ingang karena si nenek menjadi sukarelawan di penjara tempat dia ditahan. Nenek lalu meminta nomor telepon Pak Choi agar setelah itu mereka dapat saling berkomunikasi. Di tempat lain, Jae-oh pergi ke rumah Jung-so. Saat berada di dalam, dia dikejutkan dengan Lena yang memeluknya dari belakang. Lena mengira Jae-oh adalah Jung-so. Mereka lalu sama-sama terkejut dan sempat ada perdebatan kecil. Lena pun bertanya tentang nama Jae-oh, tapi Jae-oh tidak mau memberitahunya. Jae-oh lalu pergi dari tempat Jung-so. Tak lama Jae-oh mendapat telepon dari Ah-jin. Ah-jin meminta Jae-oh untuk menyelidiki Pak Choi dan meminta agar tidak memberitahukan hal ini kepada Jung-so. Setelah telepon ditutup, Jung-so datang menghampiri Jae-oh dan bertanya apakah Ah-jin menghubunginya. Jae-oh menjelaskan bahwa Ah-jin saat ini sedikit tertekan dan meminta bantuannya. Tetapi Jae-oh tidak bisa menjelaskan lebih detail kepada Jung-so karena Ah-jin melarangnya untuk memberitahukan hal tersebut kepada Jung-so. Di keesokan harinya, Jae-oh mengikuti Pak Choi yang pergi menuju pemakaman, di mana di sana dia mengunjungi makam ayah Ah-jin. Di sisi lain, CEO Mire mengunjungi Jung-so di kantornya dan mengatakan bahwa dia baru menyadari bahwa Jung-so adalah salah satu investor agensinya. Kedatangannya bertujuan membicarakan novel terbitan Jung-so yang akan diadaptasi menjadi film dan dibintangi artis dari agensinya. CEO juga bertanya apakah dia penasaran dengan hubungan Ah-jin dengan Ingang. Jung-so menjawab bahwa dia hanya ingin melihat Ah-jin bahagia. Lalu dia pun mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Ah-jin. CEO lalu menghubungi Ingang dan memberitahu bahwa Ah-jin akan terlibat dalam film itu sebagai pemeran utama, karena itu adalah bagian dari syarat yang diajukan oleh penulis novel yang berinvestasi di agensi. Mendengar itu, Ingang tampak keberatan karena melihat kondisi Ah-jin yang kurang fit saat ini. Ingang lalu menanyakan langsung kepada Ah-jin dan menjelaskan tentang Ah-jin yang diminta oleh penulis novel untuk menjadi pemeran utama sebagai syarat dari investasi. Mendengar hal itu, Ah-jin tampak terkejut dan Ingang memberikan waktu 1 minggu untuk memutuskan. Di keesokan harinya, Ah-jin pergi menemui Jung-so. Ah-jin marah dan menanyakan maksud Jung-so menjadikan Ah-jin sebagai syarat investasi. Jung-so berkata bahwa dia hanya ingin membantu Ah-jin dan sekaligus menagih janji Ah-jin yang diucapkan kepadanya 1 tahun yang lalu. Ah-jin berjanji kepadanya bahwa dia hanya berpacaran dengan Ingang selama 1 tahun. Jung-so hanya ingin memastikan apakah Ah-jin benar-benar jatuh cinta kepada Ingang atau tidak. Dan saat Jung-so hendak mencium Ah-jin, tiba-tiba saja Ah-jin menolaknya. Dan saat itu juga Lena datang dan berkata mengapa Ah-jin ada di sini. Singkatnya, Ah-jin pun pergi dari tempat Jung-so. Lena berusaha mengejar Ah-jin tetapi digagalkan oleh Jung-so. Setelah itu, Ah-jin bertemu dengan Jae-oh dan memberitahukan kepadanya bahwa Pak Choi pergi mengunjungi makam ayah Ah-jin, dan setelah itu Pak Choi melakukan aktivitas seperti biasanya. Jae-oh berkata apakah Ah-jin baik-baik saja. Ah-jin mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan dia bahagia dalam kondisi sekarang. Keesokan harinya, Ingang merayakan ulang tahun Ah-jin di sebuah restoran mewah. Saat Ingang hendak memberikan hadiah kepada Ah-jin, tiba-tiba Lena yang sedang bersama Jung-so datang menghampiri mereka. Lena dengan sengaja duduk bersama mereka, lalu Lena membuka percakapan tentang Ah-jin dan Jung-so yang mempunyai hubungan saudara. Ingang tampak terkejut dengan hal itu. Ah-jin menjelaskan bahwa dahulu mereka adalah saudara tiri, namun karena banyak kenangan yang kurang baik, jadi Ah-jin memilih untuk tidak membicarakannya. Jung-so menambahkan bahwa ibunya tidak memperlakukan Ah-jin dengan baik, maka dari itu dia merasa bersalah kepada Ah-jin. Jung-so lalu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ah-jin. Ingang pun mengucapkan selamat atas hubungan Lena dengan Jung-so. Namun Lena kembali memancing masalah dengan menyinggung kedatangan Ah-jin ke rumah Jung-so beberapa waktu lalu. Ah-jin pun menjelaskan bahwa dia hanya ingin menolak menjadi pemeran utama secara sopan. Lena kembali memanas-manasi suasana, tetapi Ingang memperingatkan Lena dan mengatakan harusnya hari ini adalah hari yang bahagia bagi mereka.
Di waktu yang bersamaan, Nenek Ingang sedang membuatkan masakan untuk merayakan ulang tahun Ajin. Tetapi nenek tak sengaja memecahkan piring dan membuat jarinya sedikit tergores. Nenek pun pergi ke kamar Ajin untuk mencari obat. Dia membuka laci Ajin, tetapi dia mendapati buku catatan hariannya di laci itu. Di sisi lain, Ingang pergi ke balkon restoran bersama Ajin. Dia menanyakan perihal hubungan Ajin dengan Jungso. Mengapa Ajin tidak memberitahukannya kepada Ingang? Ajin berkata karena selama ini Ingang tidak pernah bertanya hal itu kepada Ajin. Jadi Ajin pikir tidak usah mengatakannya. Setelahnya ponsel Ingang berdering. Saudaranya menelpon dan memberitahukan kepadanya bahwa neneknya sudah menemukan buku catatan harian yang telah hilang 1 tahun yang lalu. Ajin terkejut dan panik karena takut nenek Ingang akan curiga, dan Ingang pun lalu meminta Ajin untuk menemui neneknya karena dia akan pergi keluar kota malam itu. Ajin menyesal karena sudah memberitahu kode rumahnya. Dia berlari bergegas untuk menemui nenek Ingang yang sudah berada di rumahnya. Dia lalu meminta Jae-oh untuk mengantarkannya. Setelah sampai, Ajin melihat nenek Ingang sedang duduk termenung dan nenek meminta Ajin untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi, tentang mengapa buku catatan hariannya bisa berada di laci Ajin. Di luar, Jungso datang dan menghampiri Jae-oh. Dia berkata apakah keadaan baik-baik saja. Tak lama mereka mendengar suara seperti benda jatuh dari arah rumah Ajin. Saat mereka naik, mereka mendapati nenek yang sudah tergeletak. Lalu terlihat saat Jae-oh memeriksanya, ternyata nenek sudah tidak bernyawa. Jungso sangat terkejut karena tidak menyangka bahwa Ajin bisa melakukan hal keji tersebut. Nenek lalu segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan kejut jantung dan pertolongan. Setelah mendapatkan pertolongan dokter, nenek Ingang berada di ambang antara hidup dan mati. Ajin menunggu di luar ruangan sembari terus berdoa dengan wajah yang cemas. Tak lama setelah itu, Jungso datang dan melihat Ajin yang berdoa dengan sangat putus asa. Dalam hati Jungso, apa yang diminta oleh Ajin? Apakah tentang keselamatan seseorang atau justru kematian seseorang? Lalu beberapa saat kemudian, nenek Ingang dinyatakan meninggal dunia. Jungso menjadi terpaku. Apakah ini adalah doa Ajin yang terkabulkan atau justru sebuah hukuman dari Tuhan? Singkatnya, pada saat pemakaman, Ingang dan saudaranya terlihat sangat terpukul dengan apa yang baru saja terjadi. Sementara Ajin berusaha untuk menenangkan Ingang. Banyak orang berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir, termasuk Lena dan juga Pak Choi. Melihat Pak Choi, Ajin sedikit gugup karena takut masalahnya dahulu akan terbongkar. Lalu terlihat CEO Mirai yang datang. Lalu dia meminta Ingang menjauh sejenak agar dia bisa beristirahat. Di sisi lain, saudara Ingang memperhatikan Pak Choi yang datang untuk melayat. Dia menjadi teringat saat tempo waktu yang lalu dia sempat menyelidiki Pak Choi. Dari informasi yang didapat, Pak Choi adalah seorang yang dipenjara karena kasus membunuh ayah dari pekerja paruh waktu di kafenya, yang ternyata itu adalah ayah Ajin. Namun pernyataan yang beredar di media, Pak Choi menjelaskan bahwa dia dahulu dijebak dan dia bukan pelaku sebenarnya. Tak lama polisi pun datang dan meminta keterangan atas kematian nenek Ingang sebelum kejadian. Ajin menjelaskan bahwa dia diminta Ingang untuk menemui neneknya Ingang yang begitu baik kepada Ajin. Tetapi di sisi lain yang sebenarnya, setelah mengetahui buku catatan itu, nenek Ingang sempat memarahi dan menegur Ajin. Dia tidak menyangka Ajin yang selama ini sudah diperlakukan seperti anaknya sendiri, bahkan dia sempat memarahi cucunya sendiri karena menjauh dari Ajin. Nenek merasa kasihan kepada Ajin ketika pertama kali melihat Ajin. Tapi kini dia merasa dikhianati oleh Ajin. Bahkan bukan dia saja, melainkan seluruh keluarganya sudah dibohongi oleh Ajin. Kembali kepada Ajin dan pihak kepolisian, Ajin mencoba menjelaskan bahwa pada malam itu ketika nenek sedang memberi makan kucing, nenek tiba-tiba nampak pusing dan sempoyongan sebelum terjatuh dari tangga. Menceritakan hal itu yang sebenarnya, Ajin teringat bagaimana nenek jatuh. Dia menjadi berkaca-kaca. Bagaimanapun si nenek sudah sangat baik kepada Ajin, membuat Ajin ikut merasakan kehilangan. Kilas balik kejadian malam itu, saat nenek jatuh dari tangga, Jungso datang bersama Jae-oh dan melihat semuanya. Jungso tampak terkejut melihat Ajin berdiri di sana. Ia mengira bahwa Ajin mendorong si nenek hingga jatuh. Jungso tampak shock dan tak mempercayai apa yang terjadi. Jae-oh mencoba untuk mengecek CCTV dan menghapus barang bukti, tetapi Ajin tidak menyetujuinya dan ingin membuat hal tersebut tampak alami saja. Ajin lalu menelpon pihak kepolisian dan mengabarkan bahwa nenek terjatuh. Kembali di acara pemakaman, Inmo, saudara Ingang, masih bercakap-cakap dengan Pak Choi. Ia menanyakan tentang hubungannya dengan ayahnya Ajin dan Ajin. Dia juga mengatakan bahwa dia sempat membaca artikel tentang kasus Pak Choi. Pak Choi menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan baik Ajin. Ajin yang ternyata berada di balik pintu mendengar semua percakapan mereka. Pak Choi berkata kepada Inmo bahwa dia dahulu sangat menyesali perkataannya yang asal-asalan, dan kini dia menyesal setelah menjalani 5 tahun hukuman di penjara. Tetapi dia juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia membunuh seseorang. Meski telah terbebas, bayang-bayang kesalahan itu terus menghantuinya, terutama karena dia merasa sudah merampas sosok ayah dari seorang gadis.
Lalu saat Pak Choi hendak pergi, Ah Jin menghentikannya dan bertanya mengapa dia tidak menjelaskan hal yang sebenarnya. Padahal dia bisa saja membalas dendam dengan hal itu. Pak Choi pun menjelaskan bahwa 1 tahun pertama dia di penjara, dia sangat marah dan ingin membalaskan dendamnya kepada Ah Jin. Lalu tahun berikutnya dia mulai bertanya-tanya mengapa nasib buruk menimpanya, dan pada tahun ketiga dia mulai berpikir apa yang mendorong Ah Jin hingga melakukan hal itu. Tepatnya pada tahun keempat dia mulai merasa iba dengan Ah Jin karena Ah Jin tumbuh tanpa sosok orang dewasa yang bertanggung jawab. Finalnya pada tahun terakhir di penjara dia mulai memaafkan dengan apa yang menimpanya, berusaha menjadi orang dewasa yang baik dan tidak membenci Ah Jin. Pak Choi kembali menegaskan bahwa apa yang terjadi hari itu adalah takdir, bukan kesalahan Ah Jin. Ah Jin sangat terpaku mendengar penjelasan Pak Choi. Ah Jin mengatakan bahwa Pak Choi adalah orang yang sangat baik. Pak Choi pun berkata bahwa dia akan selalu mendoakan Ah Jin dan mendukung keberhasilannya. Menurut Pak Choi itu adalah balas dendam terbaik, namun bagi Ah Jin tidak ada yang disebut balas dendam terbaik. Ah Jin berterima kasih kepada Pak Choi lalu pergi dari sana. Tak lama setelah itu Ah Jin bertemu dengan sutradara film yang tampak marah kepada Ah Jin karena rumor Ah Jin dan In Gang akan menikah. Alasannya karena film yang akan dibintangi Ah Jin ada adegan yang agak panas. Dia tidak mau berita pernikahan Ah Jin mencuat ke publik dan akan mempengaruhi rating filmnya nanti. Dia meminta untuk meredam berita tersebut. CEO Mire menjelaskan kepada Ah Jin bahwa In Gang berkata dia akan pensiun dan akan menikah dengan Ah Jin yang Ah Jin sendiri belum mengetahui hal tersebut. Maka dari itu Ah Jin lalu pergi menemui In Gang dan menjelaskan masalahnya dengan sutradara tadi. Ah Jin dengan marah berkata mengapa In Gang tak memberitahunya tentang pensiun dan menikah yang In Gang katakan kepada CEO Miri. Karena hal itu dia jadi bual-bualan emosi sutradara tadi. Dan Ah Jin lalu berkata bahwa dia tidak mau menikah dengan In Gang. Mendengar hal itu In Gang merasa heran. In Gang tahu Ah Jin sedang marah tetapi memutuskan hal tersebut secara sepihak bukanlah hal yang baik. Dia mengajak Ah Jin untuk membicarakannya baik-baik. Ah Jin mengatakan bahwa In Gang tak mempedulikan perasaan Ah Jin. Ah Jin meminta putus kepada In Gang. In Gang yang tak percaya dengan perkataan Ah Jin barusan, dia sangat terpukul karena baru saja neneknya meninggal dan sekarang Ah Jin meminta putus darinya. Ah Jin menjelaskan tentang buku catatan neneknya yang sengaja dia curi dan neneknya marah-marah kepada Ah Jin hingga kemungkinan besar dialah penyebab neneknya kehilangan nyawa. Mendengar hal itu In Gang sangat marah. Dia berteriak kepada Ah Jin apa yang Ah Jin lakukan kepada neneknya. Akan tetapi Ah Jin tidak mempedulikannya, yang intinya permintaan Ah Jin mereka harus segera putus dan dia juga akan membicara kepada wartawan tentang penyebab putusnya hubungan mereka karena jadwal padat dan hubungan menjadi renggang. In Gang tampak syok dan putus asa dengan hal-hal yang begitu sangat cepat terjadi di hidupnya. Setelahnya pergi dari tempat In Gang, Ah Jin menelpon Jae-oh dan bertanya keberadaan Jae-oh. Jae-oh menjawab dia berada di dekat Ah Jin, tetapi dia melihat mobil Ah Jin sedang diikuti oleh orang tak dikenal. Saat Ah Jin kabur melaju dengan mobilnya, Jae-oh berhasil menghadang orang yang mengikuti Ah Jin dan rupanya mereka membawa pasukan yang tanpa butuh waktu lama Jae-oh dipukul habis-habisan oleh mereka. Singkatnya beberapa waktu setelahnya CEO Miri mendatangi rumah In Gang. Dia berkata bahwa Ah Jin bukan perempuan yang cocok untuk In Gang. CEO Miri juga menjelaskan bahwa dia akan memutus perpanjangan kontrak dengan Ah Jin. In Gang berkata bahwa dia tidak masalah. Dia meminta CEO Miri untuk menemaninya minum malam ini. CEO Mire menenangkan In Gang agar tidak terus-terusan kepikiran dengan hal yang baru saja terjadi. Dan di keesokan harinya berita putus hubungan antara In Gang dan Ah Jin sudah tersebar dengan cepat di media. Hal tersebut membuat In Gang sangat frustasi. Dia mulai membuang-buang obat-obat depresi yang selama ini dia minum. CEO Mire yang mengira In Gang masih tertidur karena semalam In Gang sangat mabuk. Setelah membeli beberapa cemilan dia berkunjung ke rumah In Gang, tetapi dia mendapati rumah In Gang sangat sepi. Dia pun memeriksa kamar In Gang namun tidak ada. Dia mendengar suara keran dari kamar mandi In Gang. Saat memeriksanya, dia mendapati In Gang sudah tidak bernyawa di bathtub kamar mandi dengan air yang penuh dengan warna merah. In Gang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Melihat hal itu, CEO Mire sangat sedih dengan apa yang menimpa In Gang. Berita tentang kematian In Gang dengan cepat menyebar dan sampai pula di telinga Jungso juga Jae-oh. Jungso dengan rasa penasaran menemui Ah Jin dan bertanya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ah Jin menjawab dengan enteng bahwa hal itu adalah salah In Gang sendiri karena tidak terima putus hubungan. Dia jadi memutuskan untuk bundir. Jungso sekali lagi mengatakan bahwa dia hanya ingin melihat Ah Jin hidup dengan normal, baik-baik saja dan bahagia. Ah Jin pun berkata jika Jungso ingin meninggalkan Ah Jin itu tidak masalah. Dia tidak mempedulikannya, dia akan seperti ini selamanya dan tidak akan berubah. Dan dia melakukan hal itu pun gara-gara Jungso yang menagih janji Ah Jin bahwa Ah Jin hanya 1 tahun berpacaran dengan In Gang. Ah Jin memeluk Jungso dan berkata lirih, jika kamu mau meninggalkan aku maka lakukanlah, aku pun tidak akan menyalahkanmu. Hari pemakaman In Gang dilaksanakan. Inmu sangat sedih karena baru saja dia kehilangan neneknya dan saat ini dia baru menerima kenyataan pahit bahwa In
Ingang pun menyusul neneknya. Begitupun CEO Mire karena dia sudah menganggap Ingang sebagai adiknya sendiri. Alih-alih mengikuti upacara pemakaman Ingang, Ajin malah pergi ke apartemen Ingang. Dia menatap bak mandi tempat Ingang meregang nyawa, memeriksanya dan mencoba menggali perasaan yang tak bisa dijelaskan. Dia hanya menyayangkan karena Ingang terlalu lemah. Berbeda dengannya, dia mengakui dirinya telah lama hancur, tetapi dia tidak lemah. Sedari kecil hidupnya tidak baik-baik saja, tapi dia masih kuat menjalani hidupnya sampai sekarang. Bagi Ajin justru Ingang lah yang tak bisa menampung beban itu dan memilih untuk mengakhiri dengan cara sepertinya. Tak lama kemudian di luar area gedung banyak fans-fans Ingang yang meminta agar Ajin dipecat dan dikeluarkan dari agensi. Ajin yang keluar dari gedung dilempari telur, tetapi saat yang tepat ada yang melindunginya yang rupanya itu adalah Sung-hye. Sung-hye berkata sembari melindungi Ajin dari kejaran fans yang sedang mengamuk. Dia mengatakan bahwa dia adalah teman Ajin saat sekolah dulu. Sung-hye melakukan hal itu pasti karena ada maunya. Benar saja dia mampir ke rumah Ajin, dia berbuat seenaknya sembari mondar-mandir melihat rumah mewah Ajin. Dia pun berkata Ajin hebat, bisa sukses padahal Ajin yatim piatu. Sung-hye lalu memeras Ajin dengan meminta jatah uang sebesar 100.000 won per minggunya. Dia juga mengambil tas mewah Ajin. Setelah itu lalu Sung-hye pergi dari sana. Di tempat lain ada seorang yang tampak terobsesi dengan baik Ajin. Saat itu sekretarisnya melapor tentang orang-orang yang berbalik menyalahkan Ajin dan agensinya tetap bungkam tanpa membuat pernyataan apapun dengan tuduhan itu. Dia sangat menyayangkan mengapa agensi tidak membela aktrisnya. Sementara itu beralih kepada CEO Mire yang sedang bertemu dengan reporter sepupu Lena. Dia membuat kesepakatan dengan memberikan berkas-berkas baik Ajin dan ingin menjatuhkannya dengan menyebarkan isi dari berkas-berkas tersebut. Singkatnya, tak lama setelah Sung-hye pergi, datanglah ibu Jung-so yang tiba-tiba berlutut dan meminta maaf kepada baik Ajin. Ajin heran dan mengatakan, kenapa aku harus menerima permintaan maafmu? Aku tidak sudi. Ibu Jung-so marah dan berkata, aku juga terpaksa berbuat seperti ini karena permintaan Jung-so. Jika tidak melakukannya, aku tidak akan bisa mendapatkan uang dari Jung-so. Mendengar hal itu, Ajin sangat kesal karena ibu Jung-so dari dulu tidak berubah dan hidup dengan memalak anaknya sendiri. Ajin yang naik pitam melihat kelakuan ibu tirinya, lalu dia mengobrak-abrik benda yang ada di atas mejanya dan tertawa keras. Hal itu membuat ibu Jung-so ketakutan. Ajin lalu berkata, kamu ingin tahu sejak kapan aku sangat membencimu? Lalu Ajin flashback pada kejadian sebelum nenek Ingang jatuh. Sebenarnya saat itu Ajin sudah menjelaskan kepada nenek bahwa awalnya dia memanfaatkan Ingang sebagai batu loncatan karirnya. Namun setelah hubungan berjalan lama-kelamaan dia sangat mencintai Ingang. Dia meminta maaf dan dia juga akan menjelaskan semuanya kepada Ingang. Bahkan jika perlu dia akan meminta putus kepada Ingang. Si nenek yang sangat sayang kepada Ajin mengesampingkan rasa kecewanya dan memutuskan untuk memaafkan Ajin. Dia memeluk Ajin dan membuat kesepakatan bahwa mereka tidak akan memberitahukan hal ini kepada Ingang. Neneknya meminta Ajin agar tidak mengulangi perbuatannya. Setelah itu nenek Ingang mengajak Ajin untuk memberi makan kucing yang biasa nenek Ingang beri makan. Tetapi saat sedang memberi makan kucing, si nenek mendadak pusing dan sempoyongan. Melihat itu, Ajin sempat hendak menolong nenek, tapi terlambat. Nenek jatuh lebih dahulu dengan kepala menabrak tiang hingga tak sadarkan diri. Dan setelah itu, nenek langsung dibawa ke rumah sakit yang membuat Ajin khawatir dengan nenek Ingang. Dengan perasaan cemas dan sedih, dia berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan nyawa nenek. Sementara di tempat lain, Jung-so dengan ragu memandangi flash disk rekaman CCTV tersembunyi saat kejadian itu. Dia hanya memandanginya dan ragu untuk menonton rekaman CCTV tersebut. Setelah itu, dia memberanikan diri untuk melihat rekaman itu. Bolak-balik dia memutarnya dan dia mengetahui bahwa Ajin bukanlah orang yang menghilangkan nyawa nenek Ingang. Jung-so tertawa puas setelah mengetahui Ajin tidak melakukannya. Kembali kepada seorang yang belum kita ketahui siapa dia. Yang jelas dia sangat terobsesi dengan Ajin. Dia juga mengirim orang-orang untuk mengikuti Ajin yang saat itu berhasil digagalkan oleh Jae-oh. Dia meminta untuk menyelidiki ada hubungan apa baik Ajin dengan Jae-oh dan juga Jung-so. Orang tersebut tersenyum dengan wajah yang penuh rencana. Kilas balik pada saat Ajin hampir tertabrak mobil yang pada waktu itu Ajin berlari untuk membonceng Jae-oh untuk pergi menemui Ingang yang sudah menemukan dirinya. Rupanya orang di dalam mobil tersebut adalah orang yang misterius ini. Saat melihat Ajin hampir tertabrak, dia tertegun. Kemudian dia menyelingai tipis dan mengamati Ajin yang hendak berboncengan dengan Jae-oh. Sorot mata tajamnya seperti ada sesuatu hal yang sudah terancang dalam pikirannya. Setelah mengingat hal itu, pria itu lalu membuka majalah yang terdapat foto-foto Ajin dengan Ingang. Dia fokus kepada foto Ajin penuh ketertarikan seolah menyimpan rencana yang belum terungkap. Entah memang karena tertarik dengan Ajin atau ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang dia rencanakan.
Kematian Ho In Gang menjadi dampak buruk bagi CEO ataupun agensi Longstar karena Ho In Gang sudah dia anggap seperti adiknya sendiri, dan berkat Ho In Gang agensinya maju pesat seperti sekarang ini. Tetapi semenjak hari jadinya hubungan In Gang dengan Ah Jin, dia memiliki firasat buruk. Ia berdiri di sebuah atap gedung sembari menelepon dengan kesal. Ia menelepon untuk memberitahukan kepada agensi lainnya untuk tidak merekrut artis baik Ah Jin karena dia menganggap segala musibah yang menimpa Ho In Gang adalah nasib sial yang disebabkan oleh Ah Jin. Dia juga mengumumkan pernyataan resmi di media bahwa Longstar memutuskan hubungan kerjasama dengan artis baik Ah Jin. Sementara itu terlihat baik Ah Jin yang berjalan dengan terburu-buru dan dengan kesal dia menemui CEO Mire. Ah Jin merobek kertas berita tersebut. Ah Jin kesal karena CEO Mire memutuskan kerjasamanya secara sepihak. Namun CEO Mire sepertinya sudah membulatkan tekadnya untuk tidak memperpanjang kontrak kerjasama dengan Ah Jin. Semua itu dia lakukan untuk menutup rasa bersalahnya kepada mendiang Ho In Gang. Dia mengatakan kepada Ah Jin bahwa dia berjanji akan membuat perhitungan dengan Ah Jin atas segala hal yang telah terjadi. Dia akan mengembalikan Ah Jin ke posisi semula seperti dahulu sebelum menjadi seorang aktris yang terkenal, bahkan ke posisi yang lebih hina dari yang difikirkan. Mendengar itu, Ah Jin tidak terima. Keributan kecil pun tak terelakkan. Ah Jin berkata bahwa semua ini bukan hanya salahnya, tetapi salah CEO Mire. Juga karena selama ini CEO Mire juga mengambil keuntungan besar dari mereka yang bekerja di bawah naungannya dengan memanfaatkan kelemahan atau kartu as bawahannya yang selalu dia simpan sebagai ancaman jika sewaktu-waktu ada masalah. Ah Jin juga mengingatkan bahwa dia tidak akan tinggal diam dengan apa yang sudah dilakukan oleh CEO Mire kepadanya. Ah Jin lalu bergegas pergi dari sana. Ah Jin menyetir mobilnya dengan ugal-ugalan karena dia masih diselimuti rasa kesal dan marah yang meledak-ledak. Setelah itu, CEO Mire pergi menemui Jung So untuk memberitahukan kepadanya bahwa dia tidak akan memperpanjang kontrak film dengan baik Ah Jin. Dia juga akan mencabut investasi yang sudah diberikan Jung So kepada agensinya. Di sisi lain, terlihat ibu Jung So mendatangi kediaman ayahnya, tetapi sesaat kemudian dia diusir oleh bawahan ayahnya. Lalu ibu Jung So mencoba untuk menelepon Jung So, namun tidak dijawab. Dengan terpaksa ibu Jung So menghubungi baik Ah Jin. Dia meminta tolong kepada Ah Jin untuk memberitahukan kepada Jung So bahwa dia membutuhkan sejumlah uang untuk berobat karena saat ini dia sedang sakit. Tetapi Ah Jin berkata situasi saat ini tidak memungkinkan untuknya berbicara dengan Jung So. Sembari memohon, ibu Jung So memberitahukan bahwa dia harus dioperasi karena mengalami gagal ginjal, di mana harapan satu-satunya adalah dia harus mendapatkan donor dari salah seorang dari keluarganya. Kondisi keuangannya tidak bisa untuk membiayai hal tersebut, maka dari itu dia meminta bantuan Jung So. Mendengar hal itu, Ah Jin menurunkan kaca mobilnya dan mengeraskan speaker panggilannya agar Jung So mendengar percakapan mereka. Karena kebetulan Jung So sedang menunggu kedatangan Ah Jin. Dari dalam telepon terdengar suara isakan ibu Jung So dengan jelas. Ah Jin berkata Jung So sudah mendengarnya dan keputusan berada di tangan Jung So sepenuhnya. Setelah Ah Jin menutup telepon, Jung So berkata kepadanya untuk jangan lagi berhubungan dengan ibunya karena Jung So tidak ingin situasinya menjadi lebih buruk. Ah Jin lalu memberitahukan kepada Jung So tentang masa lalu pahit yang selama ini ia pendam, di mana tangan ibu yang membelai rambut Jung So sama dengan tangan yang dahulu sempat dibuat untuk menenggelamkan kepala Ah Jin ke dalam bak mandi. Rasa sakit itu membawanya menjadi pribadi seperti sekarang. Jung So juga mengabarkan kepada Ah Jin bahwa dia mengancam CEO Mire dengan mencabut investasinya, tetapi hal itu tidak membuat CEO Mire melemahkan tekadnya. Dia bahkan berjanji akan menghancurkan hidup Baek Ah Jin lebih hancur lagi daripada sebelumnya. Sialnya lagi, seluruh agensi menolak untuk menerima dan bekerja sama dengan Baek Ah Jin karena pengaruh CEO Mire tersebut. Tak lama berselang, CEO datang dan memecah ketegangan. CEO berkata mari fokus untuk menyelesaikan masalahnya. Ia berkata bahwa langkah pertama adalah mendapatkan berkas kasus lama yang disimpan CEO Mire, tetapi Ah Jin menimpalinya dengan berkata bahwa berkas itu hanya sebagian, jadi tidak cukup berguna. Menurut Ah Jin, konflik ini hanya akan berakhir jika salah satu di antara mereka, baik Ah Jin atau CEO Mire, ada yang jatuh. Di keesokan harinya terlihat Jung So yang sedang mengantarkan ibunya ke rumah sakit. Jung So berkata kepada ibunya bahwa dia akan menjadi pendonor untuknya dan dia juga berjanji akan melunasi hutang-hutang ibunya juga biaya rumah sakit setelahnya.
Namun Jungso mengajukan satu syarat agar setelah itu ibunya jangan pernah lagi muncul di hadapan baik Ajin maupun kakek Jungso, karena Jungso berpikir ibunya sudah banyak membuat hidup mereka tidak tenang. Mendengar itu ibu Jungso agak kesal dan lantas berkata, apakah kamu berpikir seburuk itu ibu ini? Jungso yang tidak mau keributan terus berlanjut, dia lalu memilih pergi meninggalkan ibunya. Di sisi lain, sekretaris CEO Mire memberitahukan bahwa mereka kedatangan polisi yang sudah menunggunya di bawah. Tak lama berselang, polisi tersebut beranjak ke kantor CEO Mire dan menunjukkan surat penangkapan serta penggeledahan, hingga membuat berita tentang penangkapan CEO Mire dengan cepat menyebar luas. Dia dituduh atas penggelapan dana perusahaan, melakukan kekerasan kepada artis di bawah naungannya, serta memaksa dan mengancam mereka untuk tetap bekerja. Rekaman lama mulai tersebar di mana rekaman itu berisi tindakan kasarnya kepada para aktrisnya, dan diketahui juga CEO Mire menyimpan dokumen-dokumen rahasia para aktrisnya yang dia gunakan sebagai alat pemerasan. Bahkan sepupu Lena yang bekerja sebagai reporter juga ikut ditahan setelah penyelidikan mengungkap bahwa agensi Longstar terlibat praktik suap dan penekanan media terhadap para aktris. Lalu terlihat Ajin yang sedang melihat berita tersebut dengan senyum seringai seolah satu beban besar terangkat dari pundaknya. Di tempat lain, Jungso sedang berbicara di telepon dengan sekretaris kakeknya. Dia berkata untuk jangan memberitahukan kondisinya kepada kakek karena sebentar lagi dia akan melakukan operasi donor untuk ibunya. Lalu kedatangan Lena yang tanpa sengaja mendengar percakapan tersebut membuatnya terkejut dan merasa tersisihkan karena selama mereka pacaran, Jungso tidak pernah memberitahukan hal apapun kepada dirinya. Perasaannya campur aduk karena selama ini dia terus menunggu tanpa sebuah kepastian. Emosi tersebut membuat sedikit pertengkaran kecil hingga akhirnya Lena meninggalkan Jungso dengan penuh amarah. Keesokan harinya, Ajin mendapatkan panggilan dari Jungso. Dalam percakapan singkat itu, Jungso berkata bahwa dia sedang bersiap untuk menjalani operasi donor, dan Ajin juga berkata kepadanya untuk menjaga kesehatannya, juga berharap operasinya dapat berjalan dengan lancar. Jungso pun lalu berkata untuk tidak mengkhawatirkannya. Dia juga berkata bahwa penangkapan CEO Mire setidaknya dapat membuat Ajin sedikit lebih lega. Dia meminta Ajin untuk menjaga diri dengan baik dan memintanya untuk tidak berkunjung ke rumah sakit karena media bisa memanfaatkan situasi tersebut. Sebelum masuk ke dalam ruangan operasi, Jungso berjanji akan menemui Ajin setelah semuanya selesai. Di saat yang bersamaan, baik Ajin menerima tawaran agensi baru. Orang dari agensi itu berkata bahwa citra buruk Ajin tidak menjadi masalah besar karena dapat dipulihkan dalam beberapa hari. Mereka meminta baik Ajin untuk datang ke kantor sebagai bentuk pertemuan pertama sebelum proses penandatanganan kontrak. Sesampainya di rumah, Ajin dikejutkan dengan Sung Hye yang sedang santai di dalam rumahnya. Sung Hye yang sangat seenaknya di rumah Ajin tidak peduli dengan teguran Ajin. Dia juga mengomentari tentang artikel buruk Ajin yang saat ini sudah hilang dari internet. Tanpa rasa bersalah, dia mengakui bahwa selama ini dia sangat aktif menulis komentar buruk setiap kali ada berita buruk tentang Ajin. Namun saat ini Sung Hye merasa kehabisan hiburan. Maka dari itu dia meminta kepada Ajin untuk membelikan cemilan saat Ajin pulang nanti. Ajin berkata dengan sinis bahwa hidup Sung Hye terasa lebih mudah karena dia tidak perlu memikirkan apapun. Namun sebaliknya, Sung Hye mengatakan bahwa hidup Ajin lebih beruntung karena setiap kali Ajin mendapat masalah selalu ada saja orang yang membantunya. Ajin lalu berkata dengan menantang Sung Hye untuk bertukar kehidupan karena kehidupan Ajin memang terlihat menyenangkan, tetapi di balik semua itu terasa sangat berat. Dengan nada meremehkan dia berkata bahwa Sung Hye tidak akan sanggup hidup seperti Ajin. Setelahnya Ajin keluar meninggalkan Sung Hye yang masih berada di dalam apartemen Ajin. Sung Hye terlihat sedang menonton video Lena yang memamerkan tas mewah miliknya seharga fantastis. Karena penasaran, dia lalu mencari tas tersebut di lemari Ajin, dan dengan terkejutnya dia melihat bahwa baik Ajin juga memiliki satu tas yang sama. Dia lalu memeriksa tas itu sembari menyeringai puas karena setelah itu dia berniat untuk menjualnya tanpa sepengetahuan Ajin. Sementara itu terlihat Jae-oh yang sedang berjalan dan tanpa sepengetahuannya sedang diawasi oleh seseorang yang tidak dikenal. Orang tersebut adalah tangan kanan dari pria misterius yang tempo lalu menyerang Jae-oh saat Jae-oh berusaha menghalangi mereka karena mereka hendak mengikuti Ajin. Setelah mengetahui keberadaan Jae-oh, pria tersebut pergi dengan mobilnya. Namun rupanya Jae-oh mengetahui hal tersebut. Dia tahu bahwa seseorang sedang mengawasinya. Setelah itu Jae-oh bergegas ke tempat kerjanya. Dia lalu bertanya kepada salah seorang yang sedang berada di sana dan bertanya tentang mobil hitam yang dahulu mengikuti Ajin. Tetapi sialnya, setelah diselidiki,
mobil tersebut ternyata menggunakan plat palsu dan keberadaannya pun sepertinya disamarkan. Dari situ Jo menyimpulkan bahwa orang-orang tersebut bukanlah orang sembarangan. Melihat cara mereka bergerak tampak sangat terlatih dan profesional. Atasannya itu mengatakan bisa saja Ajin juga dalam bahaya. Mendengar itu Jo semakin pusing karena tidak mungkin dia melawan orang-orang itu dengan tangannya sendiri tanpa bantuan. Hal tersebut sangat mustahil mengingat kekuatan mereka, dan tanpa mereka ketahui sebuah mikrofon penyadap ternyata sudah terpasang di bawah meja kantor. Yang jelas seluruh percakapan mereka saat itu ternyata sedang dipantau oleh pria misterius pemimpin dari orang-orang yang sedang mereka bicarakan. Diketahui pria tersebut bernama Moon Do-hyo, pria yang menjadi dalang dari kejadian pengeroyokan yang dilakukan kepada Jae-oh tempo hari. Tak lama Jae-oh mendapatkan panggilan dari Baek Ah-jin dengan memintanya untuk segera datang. Tanpa sepengetahuannya hal itu terekam oleh penyadap. Setelah itu terlihat Do-hyuk beranjak pergi karena sekretarisnya memberitahukan kepadanya bahwa peserta kuliah sudah menunggunya di auditorium. Sementara itu Ah-jin dan Jae-oh sedang menuju agensi yang mengundang Ah-jin untuk datang. Di sepanjang perjalanan Jae-oh berkata kepada Ah-jin bahwa dia sudah meminta izin kepada Jung-so untuk membantu Ah-jin selama Jung-so tidak bersama mereka. Ia juga meminta Ah-jin untuk tidak menyetir mobilnya dengan tergesa-gesa karena khawatir akan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Jae-oh menegaskan bahwa Ah-jin hanya perlu menghubungi dirinya jika Ah-jin ingin meminta bantuan apapun itu. Dan sesampainya di kantor agensi, Ah-jin bertemu dengan pihak manajemen. Dia menunjukkan kontrak kerja sekaligus menanyakan bagaimana Ah-jin bisa mengenal Moon Do-hyuk. Pihak agensi menegaskan bahwa Moon Do-hyuk lah yang merekomendasikan Ah-jin kepada agensi tersebut, dan dia pula yang membersihkan nama baik Ah-jin di media. Karena itu mereka mengira Ah-jin memang ada hubungan khusus dengan Moon Do-hyuk. Tidak lama kemudian Ah-jin beranjak dari tempat itu. Saat berjalan dia melihat foto Moon Do-hyuk yang terpampang jelas di kantor agensi. Terlihat di ruangan lain Do-hyuk sedang memberikan presentase dan sempat melihat Ah-jin dari kejauhan. Setelah presentase selesai, Ah-jin pergi menemuinya. Do-hyuk lalu memperkenalkan identitasnya kepada Ah-jin serta menjelaskan posisinya sebagai CEO serta program sosialnya yang rutin membantu orang-orang yang mengalami kesialan dalam hidup, termasuk Ah-jin. Ia juga mengakui keterlibatannya atas kasus CEO Mire yang dipenjara. Setelah itu Do-hyuk berpamitan karena dia harus menghadiri acara berikutnya dan berjanji akan melanjutkan pembicaraan mereka di lain waktu. Di tempat lain terlihat Jae-oh yang sedang menerima telepon dari Jung-so. Jung-so mengabarkan bahwa operasinya telah selesai dan dia sedang dalam masa pemulihan. Jae-oh memberitahukan kepada Jung-so bahwa dia sedang sendirian di kantornya karena bosnya sedang dalam bepergian. Dia menjelaskan bahwa ada hal penting yang ingin dia jelaskan secara langsung karena tidak memungkinkan untuk dibicarakan di dalam telepon. Jung-so pun berjanji akan menemuinya malam nanti. Di sisi lain, sekretaris Do-hyuk mengabarkan bahwa CEO Mire menyimpan berkas-berkas rahasia para aktrisnya termasuk milik Baek Ah-jin. Ia memeriksa dokumen itu. Di dalamnya dia melihat foto Jung-so dan Jae-oh. Dia melewatkan Jung-so karena dia mengetahui Jung-so baru saja melakukan operasi, tetapi tidak dengan Jae-oh. Dia merasa Jae-oh sebagai ancaman karena terlalu banyak mengetahui informasi. Lalu dia pun memerintahkan anak buahnya agar menyingkirkan Jae-oh. Di saat yang sama, sekretaris Mire pergi menemui CEO Mire dan memberitahukan bahwa polisi sudah membuat surat penahanan yang baru. Dia juga berpikir bahwa ada seseorang yang mengendalikan semua ini, dan dia curiga bahwa Ah-jin berada di balik layar. Setelah pergi dari kantor polisi, dia pergi ke kantor agensi Ah-jin yang baru. Di sana dia berpapasan dengan Baek Ah-jin. Dia lalu berlutut dan meminta kepada Baek Ah-jin untuk membantu Mire. Dari lantai atas, Do-hyuk memperhatikan mereka tanpa terlihat. Sekretaris Mire itu menjelaskan bahwa Mire menyesal dan berjanji akan memperbaikinya, bahkan berniat untuk kembali mendirikan perusahaannya. Tetapi Ah-jin dengan santainya menjawab bahwa dahulu di masa lalu dia juga pernah memohon kepada Mire. Namun dia justru menyuruh Ah-jin melompat dari gedung ketika Ah-jin sudah terpojok dan tak memiliki jalan keluar. Terlihat setelahnya Ah-jin pergi untuk menandatangani kontrak barunya dengan agensi yang mengundangnya. Setelah itu Ah-jin pergi menemui Do-hyuk dan menanyakan apa yang ingin Do-hyuk bicarakan. Do-hyuk mengatakan bahwa dia bisa menyingkirkan orang-orang yang berani mengusik Ah-jin. Pernyataan itu pun membuat Ah-jin heran mengapa Do-hyuk begitu ingin membantunya. Do-hyuk hanya tertawa kecil dan menjelaskan bahwa sejak awal dia memang hanya ingin membantu orang-orang untuk terbebas dari kemalangan. Ia bahkan menawarkan dukungan penuh kepada
kepada Ah Jin untuk mencapai puncak karir Ah Jin. Dan karena alasan itu dia juga mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Ah Jin sebagai istrinya. Mendengar perkataan Do Hyuk, Ah Jin tampak terkejut dan hanya tertawa dengan Do Hyuk yang tiba-tiba saja melamarnya. Di saat yang bersamaan Jae-ho bertemu dengan Jung Soo di tempat yang sudah mereka sepakati. Jae-ho lalu menunjukkan luka bekas goresan pisau kepada Jung Soo. Dia menjelaskan bahwa luka itu didapat saat ia berusaha menghalangi orang-orang yang mengikuti Ah Jin. Jae-ho memastikan bahwa orang-orang tersebut bukan orang sembarangan. Bahkan saat mencoba melacak plat nomor mobil mereka, Jae-ho tidak menemukan apapun. Hingga saat mereka sedang berbincang, seorang pria muncul di dekat pintu dengan meletakkan tabung gas. Yang tanpa mereka sadari, pria itu membuka katup tabung hingga gas bocor dan pergi begitu saja. Tak lama setelah itu, Jae-ho mencium aroma gas bocor di dalam ruangan. Ia keluar untuk memeriksa, namun dia mendapati pintu terkunci serta ada kobaran api di luar. Ketika dia berusaha membuka pintu, dia merasakan gagang pintu sangat panas dan gas yang hampir meledak. Menyadari hal itu, Jae-ho bergegas mengambil bangku untuk memecahkan kaca agar mereka dapat keluar dari ruangan tersebut. Sebelum mereka melarikan diri, tabung gas itu meledak dengan keras. Di sisi lain, Do Hyuk kembali meyakinkan Ah Jin tentang pernikahan yang ia tawarkan. Menurutnya hidup Ah Jin akan jauh lebih mudah jika Ah Jin menerima tawaran itu. Namun rupanya pandangan Ah Jin berbeda. Dia menjelaskan bahwa dia ingin tetap memiliki batas dalam hidupnya sehingga siapapun yang berusaha mendekatinya harus mampu melewati dinding pertahanan yang dia buat tersebut. Ah Jin bertanya apakah Do Hyuk bisa melewati itu. Do Hyuk menegaskan bahwa dia akan memberikan apapun yang Ah Jin butuhkan, tetapi Ah Jin meminta bukti dari kata-kata yang Do Hyuk utarakan. Sementara itu di tempat lain, Jae-ho dan Jung Soo berusaha melarikan diri. Jae-ho melempar kursi dan memecahkan kaca. Mereka melompat dari jendela dan berhasil keluar saat sebelum gedung itu meledak. Dan syukurnya mereka selamat dari insiden tersebut. Setelahnya Jung Soo mencoba menelepon Ah Jin tetapi tidak diangkat. Tak lama Jung Soo mendapatkan kabar tentang kondisi kritis yang dialami oleh kakeknya. Di sisi lain, Do Hyuk memberikan cincin kepada Ah Jin dan mencium tangan Ah Jin seolah dia menegaskan bahwa dia serius dengan perkataan dan ajakannya tadi. Alih-alih menolak, Ah Jin malah tersenyum tipis dan menerima lamaran Do Hyuk, orang yang baru saja dia kenal beberapa hari. Dan mungkin inilah jodoh yang setara dengan baik Ah Jin. Lalu terlihat Jung Soo yang bergegas ke rumah sakit, tetapi sesampainya di sana dia melihat bahwa kakeknya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Di keesokan harinya pemakaman kakek Jung Soo segera dilaksanakan. Terlihat ibu Jung Soo yang menghadiri pemakaman. Lalu Jae-ho juga hadir memberikan ucapan bela sungkawa kepada Jung Soo atas kematian kakeknya. Namun satu orang yang ditunggu Jung Soo yaitu Ah Jin yang tidak terlihat sama sekali. Di tempat lain, Sung Hye yang sudah berniat akan menjual tas milik Ah Jin, dia segera pergi ke tempat di mana dia bisa menjual tas tersebut. Tetapi tak lama polisi datang karena pemilik toko curiga dengan barang-barang tersebut yang tertera adalah milik baik Ah Jin. Ia melaporkan bahwa Sung Hye mencuri barang-barang milik Ah Jin. Dan setelah di kantor polisi, Sung Hye kembali dibebaskan karena Ah Jin yang mencabut laporan pemilik toko itu. Sung Hye lalu pergi menemui Ah Jin. Dia berkata dia memang bermaksud menjualnya, tetapi akan membagi dan memberikan hasil penjualannya kepada Ah Jin. Ah Jin pun memperingatkan Sung Hye untuk tidak melakukan hal itu lagi. Kembali ke pemakaman, ibu Jung Soo tampak menanyakan berapa total warisan yang akan dia dapatkan, tetapi rupanya ayahnya tidak mau meninggalkan warisan kepada ibu Jung Soo sepersen pun. Mendengar hal itu, ibu Jung Soo sangat kesal dan dia mengamuk lalu mengungkapkan satu fakta yang semua orang di sana dapat mendengarnya. Dengan jelas dia mengatakan bahwa Jung Soo sebenarnya bukan cucu kandung dari mendiang kakeknya itu. Semua orang yang mendengar sangat terkejut dengan fakta tersebut. Begitupun dengan Jung Soo yang sangat terpukul karena selama ini dia baru mengetahui hal tersebut. Dia lalu bertanya kepada ibunya mengapa ibunya menyembunyikan hal tersebut dan apa tujuannya. Ibunya bilang bahwa bukan hanya dia yang tahu, baik Ah Jin juga mengetahui fakta tersebut sejak dahulu. Dia melakukan semua itu karena dia tidak ingin Jung Soo dibesarkan oleh ayah yang keadaan ekonominya pas-pasan. Maka dari itu dia pun membawa Jung Soo bersamanya agar Jung Soo dapat hidup layak di bawah kekuasaan mendiang kakeknya yang kaya raya. Sementara itu Sung Hye mengomel kepada Ah Jin karena gara-gara Ah Jin hidup Sung Hye menjadi hancur. Namun Ah Jin tak menjawab dengan serius. Ah Jin hanya berkata semua itu karena salah Sung Hye sendiri berani mengganggu Ah Jin, dan Ah Jin mengatakan bahwa semua hal yang menimpa Sung Hye adalah karma untuk Sung Hye.
Setelah itu Ajin bergegas membawa barang-barangnya dan dia berniat untuk pindah ke rumah Do-hyuk. Namun di perjalanan dia berpapasan dengan Jung-soo. Dia bertanya kepada Ajin mengapa Ajin menyembunyikan fakta bahwa Jung-soo adalah anak haram, padahal Ajin selama ini mengetahuinya. Namun Ajin berkata jika dia memberitahukan fakta itu dari awal, dia memastikan Jung-soo akan kabur dan tidak akan menikmati kehidupan mewah yang disuguhkan oleh mendiang kakeknya, hingga membuat Ajin berusaha untuk membantu hidup Jung-soo mudah. Namun Jung-soo yang sedang dalam keadaan sangat terpukul dengan fakta itu, dia lalu pergi menyendiri guna menenangkan hati. Di keesokan harinya Baek Ajin disambut oleh banyak pembantu di dalam rumah Do-hyuk karena Baek Ajin sudah resmi menjadi nyonya di rumah itu, dan undangan pernikahan mereka pun sudah disiapkan oleh Do-hyuk. Ajin sangat senang karena dia bisa menikah dan menggunakan koneksi Do-hyuk untuk kecerahan hidupnya di masa mendatang. Berita itu pun segera menyebar di media. Berita tentang pernikahan Baek Ajin dan Moon Do-hyuk juga sampai di telinga Jae-oh. Jae-oh lagi-lagi merasa sedih karena hatinya terasa sakit melihat hal itu. Jung-soo juga sudah mengetahui hal itu dan dia berusaha untuk mengikhlaskan Ajin. Baek Ajin terlihat sangat-sangat menikmati kehidupannya yang sekarang karena dia sangat dimanja oleh kemewahan yang diberikan Moon Do-hyuk kepadanya menjadi nyonya besar konglomerat. Saat dia sedang berjalan-jalan memeriksa seisi rumah, dia mendapati satu ruangan yang terkunci di lantai 3. Asisten rumah tangga memberitahukan kepadanya bahwa itu adalah ruang kerja milik Do-hyuk, dan ketika Ajin meminta untuk masuk, kepala pelayan mengatakan bahwa tanpa seizin Do-hyuk dia tidak bisa melakukannya. Bahkan istri-istri sebelumnya pun tidak pernah diizinkan untuk masuk ke sana. Saat makan malam, Ajin mencoba merayu Do-hyuk agar bisa diizinkan masuk ke ruangan di lantai 3 tersebut. Ajin beralasan bahwa dia tidak fokus untuk membaca naskahnya, maka dari itu dia meminta izin untuk memakai ruangan di lantai 3 tersebut agar dia bisa konsentrasi dengan naskahnya. Namun terlihat Do-hyuk tetap tidak memberikan izin kepada Ajin. Dia berkata, jika kamu kesulitan maka aku bisa bantu untuk membacakan naskah. Ketegangan berlangsung saat Ajin membicarakan tentang karakter di naskahnya, di mana ada seorang perempuan yang melakukan balas dendam dengan pembunuh yang membantai keluarganya. Do-hyuk lalu menyinggung masa lalu Ajin dengan mengatakan, apakah kamu pernah membunuh? Atau ada orang yang ingin kau bunuh? Lalu Do-hyuk menjelaskan tentang mantan istrinya yang terus-terusan berkata akan membunuhnya. Dia terus berkata seperti itu sampai Do-hyuk tak bisa menanganinya lagi. Padahal selama pernikahan Do-hyuk selalu memberikan apapun yang dia inginkan. Namun ketika ada satu hal yang tidak sesuai harapan mantan istrinya itu, dia menjadi kehilangan kendali dan menyalahkan Do-hyuk atas segalanya, termasuk mentalnya yang tak stabil. Lambat laun mentalnya semakin parah hingga akhirnya dia dirawat di rumah sakit jiwa. Menurutnya dia sudah melakukan yang terbaik untuk istrinya lebih dari siapapun, tetapi mendapati kenyataan itu membuat hatinya sakit. Keesokan harinya Jung-soo mengunjungi makam kakeknya. Dia berkata sembari mengusap makam kakeknya, dia mengucapkan terima kasih karena semasa hidupnya dia sudah diperlakukan dengan sangat baik oleh kakeknya. Menerima kenyataan bahwa dia bukan cucu kandung dari kakeknya, dia lantas meminta maaf di atas makam kakeknya. Di sisi lain terlihat kehidupan Baek Ajin yang terlihat lebih baik setelah menikah dengan Do-hyuk. Seperti biasanya, Ajin menyambut Do-hyuk sepulang kerjanya. Di ruangan tersebut tiba-tiba membuat Ajin yang cukup terkejut melihat sebuah jam kuno yang rupanya jam tersebut sama persis seperti jam yang dahulu berada di rumah Ajin, di mana saat itu ayahnya sedang menyiksanya. Hal itu sontak mengguncang alam bawah sadar dan rasa traumanya. Bahkan setelah itu Ajin kembali bermimpi buruk dan tidak tenang dalam tidurnya. Saat dia sadar dari mimpi buruknya, dia mencoba menenangkan dirinya dengan sebatang rokok dari tangannya. Keesokan harinya Jung-soo memutuskan untuk berbaikan dengan tinggal bersama ibunya. Dia memutuskan untuk melupakan masa lalunya termasuk Baek Ajin. Dia ingin memulai kehidupannya yang baru bersama ibunya, karena hanya ibunya satu-satunya orang yang dia punya saat ini. Namun berbeda dengan Jae-oh. Setelah perkataan Jung-soo kepadanya bahwa lebih baik dia menjalani hidupnya sendiri dan melupakan Ajin yang sekarang sudah menikah, Jae-oh tetap menemui Ajin. Ajin yang melihat Jae-oh sedang menatap di luar mobilnya, dia membuka pintu mobil dan mempersilahkan Jae-oh untuk duduk. Setelah itu Ajin berbincang-bincang dengan Jae-oh. Di tengah percakapan mereka, Baek Ajin meminta kepada Jae-oh untuk menyelidiki suami Ajin dan juga meminta untuk menyelidiki mantan istri dari suaminya itu. Namun tanpa mereka sadari, Do-hyuk sudah menyadap mobil tersebut sehingga percakapan mereka terdengar jelas.
kelas. Malamnya Dohyuk pulang dari kerjaannya, dia mendapati Baek Ah-jin yang sudah tertidur di sofa. Namun sikapnya sangat aneh karena dia terus memandang Baek Ah-jin dengan tatapan yang tidak biasa, tersenyum tipis seperti ada makna di baliknya. Keesokan paginya terlihat Ah-jin yang sedang bersantai di rumahnya karena hari itu dia sedang free dari pekerjaannya. Namun yang tidak diketahui Ah-jin, Sung-hye menyamar dan masuk ke rumahnya, entah itu atas perintah Dohyuk atau bukan. Sung-hye dengan santai berjalan menuju tempat Ah-jin sedang bersantai. Dia menyembunyikan sesuatu yang dia pegang, namun Ah-jin belum menyadari karena dia sempat tertidur dengan memakai headset. Saat Sung-hye hendak menikam Baek Ah-jin, Ah-jin dengan sigap menghindarinya. Mungkin juga karena sedari kecil dia selalu mendapat siksaan, maka titik refleks dalam tubuhnya cepat menanggapi jika ada bahaya. Di saat yang bersamaan, Dohyuk sudah sampai di rumahnya dan hendak menemui Ah-jin yang sedang bersantai. Kembali kepada Baek Ah-jin, dengan sigap dia menahan pisau yang akan digunakan Sung-hye untuk menyelakainya. Perkelahian tak bisa dihentikan. Pisau tersebut sempat mengenai Baek Ah-jin, tetapi sesaat kemudian Ah-jin berhasil melepaskan diri dari Sung-hye dan pisau itu jatuh ke kolam renang. Namun Sung-hye tidak menyerah. Dia menyeret Ah-jin ke tepi kolam dan dia mengambil kembali pisau itu. Dia kemudian menargetkan wajah Ah-jin karena jika wajah Ah-jin terluka, dia tidak akan bisa menjadi aktris lagi. Namun Ah-jin tetap berusaha mempertahankan diri sekuat tenaga hingga kondisi berbalik, pisau tersebut mengenai wajah Sung-hye. Akan tetapi yang tidak disangka-sangka, rupanya pertengkaran mereka disaksikan oleh Dohyuk. Namun Dohyuk hanya menatap dengan tatapan seperti sedang asik menonton sebuah adegan. Wajah Sung-hye terhores oleh pisaunya sendiri yang hendak ia gunakan untuk mencelakai Ah-jin, alias senjata makan tuan. Tak lama Ah-jin pingsan karena hal yang baru saja terjadi sangat menguras energinya. Dohyuk menghampiri Ah-jin yang sudah tak sadarkan diri di tepi kolam renang, sementara Sung-hye yang terluka di bagian wajahnya. Dia sangat syok dan berteriak karena tidak pernah menduga hal yang dia rencanakan malah berbalik kepadanya. Ah-jin lalu dipindahkan ke kamarnya guna beristirahat, tetapi di dalam tidurnya dia sempat berhalusinasi bahwa Jung-soo menemuinya berada di sampingnya dan menemaninya hingga ia tertidur lelap. Berita tentang Sung-hye yang menyerang Baek Ah-jin dengan cepat menyebar, begitu juga dengan Jae-oh yang melihat dan mengetahui berita tersebut. Jae-oh sangat geram karena Sung-hye masih saja mengganggu dan malah berbuat nekat kepada Ah-jin. Bahkan dalam berita lain disebutkan juga bahwa Sung-hye menderita skizofrenia, sebuah penyakit gangguan mental yang sulit membuat penderitanya sering mengalami halusinasi. Kembali kepada Ah-jin, setelah dirinya pulih, dia menelepon Dohyuk. Dohyuk menyuruh Baek Ah-jin untuk istirahat karena beberapa agenda syuting ditunda untuk beberapa hari. Dohyuk juga memberitahukan bahwa Sung-hye sudah dilarikan ke rumah sakit jiwa sehingga Ah-jin tidak perlu khawatir Sung-hye akan mengganggunya kembali. Setelah itu Ah-jin menjalani perawatan untuk menghilangkan bekas luka di tulang selangkangannya akibat serangan dari Sung-hye. Kembali kepada Jae-oh, dia mulai menyelidiki Dohyuk. Dengan langkah pertamanya dia mulai mencari artikel-artikel menyangkut Dohyuk dalam artikel yang dia temukan. Setelah itu dia mengetahui fakta bahwa Sung-hye dirawat di RSC yang sama dengan mantan istri Dohyuk. Jae-oh berkata kepada atasannya bahwa dia ingin mengunjungi Sung-hye dan mantan istrinya Dohyuk, namun atasannya berkata bahwa tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Bahkan mantan istri Dohyuk sudah tidak terlihat selama setahun ini. Ketika Jae-oh melihat CCTV, Jae-oh melihat ada seseorang yang dia tidak asing. Rupanya orang tersebut adalah salah satu orang yang dahulu menyerangnya saat Jae-oh menyelamatkan Ah-jin dari orang-orang yang mengikutinya. Di tempat lain, Jung-soo sedang makan bersama ibunya. Dia berkata kepada ibunya bahwa dia sudah berhenti untuk menulis buku. Ibunya mendukung keputusan Jung-soo dengan baik karena ibunya berpikir di dunia seni sangat sulit untuk menghasilkan uang. Setelah makan mereka berbelanja, lalu tak lama mereka melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan seseorang yang menemui mereka dan mengaku sebagai produser. Produser itu berkata bahwa dia ingin berbicara sebentar dan dia juga sudah menghubungi Jung-soo sebelumnya. Produser itu memberitahu bahwa dia sudah membaca buku-buku karya Jung-soo, namun setelah itu dia menyinggung tentang Baek Ah-jin. Dia menjelaskan bahwa banyak orang sedang membandingkan buku karya Jung-soo dengan rumor Baek Ah-jin yang saat ini sudah beredar. Dia bertanya apakah buku karyamu adalah berdasarkan dengan kisah nyata, dan dia mengajak Jung-soo untuk membuat acara bedah buku, tetapi Jung-soo menolaknya dan mengatakan bahwa buku itu murni fiksi dan bukan dari referensi cerita nyata seseorang. Setelah itu Jung-soo menelpon Jae-oh dan mengabarkan bahwa Ah-jin telah diserang. Jae-oh dengan kesal berkata bahwa mengapa Jung-soo baru bisa dihubungi. Jung-soo menjelaskan bahwa artikel-artikel tersebut sudah banyak menyebar dan dirinya pun ikut terseret. Untuk menyelesaikannya, Jae-oh menyarankan Jung-soo agar menemui
menemui orang-orang yang terlibat. Sementara itu baik Ajin juga sedang melihat salah satu artikel yang terbit hari itu. Dia melihat artikel tentang seseorang perempuan yang sedari kecil diduga mengidap sosiopat dan bisa sukses berkat memanfaatkan orang lain. Melihat hal itu, Ajin tampak stres, lalu dia memanggil kepala pelayan untuk membawanya sebuah bir. Saat Ajin melihat pelayan-pelayan yang lain sedang bekerja, Ajin tiba-tiba berhalusinasi. Dia melihat para pelayan itu seolah sedang membicarakannya. Salah satu dari pelayan itu mendekati sembari menggenggam sebuah pisau. Ajin berjalan mundur menjauhi pelayan itu, namun dia tiba-tiba menabrak kepala pelayan yang sedang membawakan minum untuk Ajin. Pelayan itu berkata bahwa ini adalah teh herbal, namun saat Ajin meminumnya, dia menyadari bahwa itu adalah minuman beralkohol. Tak sampai di situ, Ajin mulai linglung dan kembali berhalusinasi, bahkan lebih parahnya lagi karena pengaruh alkohol tadi. Saat Ajin keluar dari kamar mandi, dia melihat para pelayan sedang membersihkan pecahan piring yang berserakan. Para pelayan itu menatap Ajin dengan bingung dan berusaha menjauhinya. Ajin lalu berjalan kembali, namun alih-alih ke kamar, Ajin melihat ruangan kerja yang biasanya terkunci dan tidak boleh dimasuki siapapun kecuali Do-hyuk. Dia malah melihat ruangan itu tidak dikunci, bahkan pintunya terbuka dan kuncinya rusak. Ajin bertanya-tanya mengapa sampai terjadi seperti itu. Kepala pelayan menemui Ajin. Dia berkata bahwa apakah kau tidak ingat bahwa semua itu adalah ulah baik Ajin sendiri. Ajin lalu mencoba mengingat-ingat. Rupanya setelah dia meminum air alkohol itu, dia mengamuk memecahkan piring-piring di meja makan, mengambil stick golf lalu menghancurkan kunci pintu di ruangan itu. Di dalam ruangan tersebut terdapat foto-foto Do-hyuk dengan mantan istrinya. Ajin lalu tertawa dengan keras karena teringat perkataan Do-hyuk bahwa mantan istrinya mengalami gangguan jiwa karena terlalu dimanjakan oleh Do-hyuk. Kepala pelayan meminta izin kepada Ajin untuk membawanya ke rumah sakit, namun Ajin menolaknya. Dia menyangkal bahwa dia mengalami gangguan jiwa. Dia berkata bahwa dia masih waras dan hanya dipengaruhi oleh alkohol. Dia juga meminta kepada kepala pelayan untuk mengatakan hal yang sama jika Do-hyuk menanyainya, dan melarangnya menyebut soal rumah sakit lagi. Setelah itu Ajin pergi dari rumah tersebut untuk menenangkan dirinya di dalam pikirannya yang kacau, yang terkadang sadar terkadang linglung. Suatu waktu Ajin mendapatkan telepon dari Jae-oh, namun keadaannya saat itu sedang tidak baik-baik saja. Linglungnya kambuh, dia tidak bisa mengangkat telepon dari Jae-oh. Setelahnya beberapa hari kemudian Ajin sudah pulih dan dia bersiap untuk syutingnya kembali. Dia pergi ke lokasi syuting untuk meneruskan kembali adegan-adegan film yang sempat ditunda akibat insiden kemarin. Saat ini Ajin memerankan karakter sebagai seorang biarawati. Dalam syuting, Ajin sedang berada di gereja dan sedang berdoa kepada Tuhan. Dia berkata seraya menatap patung salib. Dia mengungkapkan bahwa saat ini dia tenggelam dalam air matanya sendiri. Dia berkata bahwa dia sudah melupakan dan memaafkan masa lalunya dan mencoba untuk melanjutkan hidupnya. Namun hidupnya tidak baik-baik saja, hidup bak neraka di dunia. Lalu dia bertanya apakah ini adalah jawaban Tuhan ataupun keadilan untuknya. Lalu tak lama dari itu syuting selesai. Ajin lalu berjalan untuk pulang ke rumahnya. Di perjalanannya dia dihampiri Jae-oh yang menyapa Ajin, namun Ajin berkata bagaimana Jae-oh bisa menemukannya. Jae-oh pun menjawab bahwa Ajin sendiri yang mengajaknya bertemu. Lalu mereka duduk di dalam gereja. Jae-oh bertanya kondisi Ajin karena Ajin nampak sering hilang ingatan. Ajin mengakui hal itu. Dia bahkan tak ingat bahwa dia pernah menerima telepon dari Jae-oh. Dia merasa ketakutan dan merasa ada yang salah dalam hidupnya. Dia membutuhkan bantuan. Menurut Jae-oh ada dua kemungkinan penyebab mengapa Ajin menjadi seperti ini, antara Do-hyuk atau ada seseorang yang sengaja melakukan hal ini kepadanya. Jae-oh berkata bahwa dia sangat kasihan karena Ajin tampak kurus dan tak berbinar seperti biasanya. Dia menyangka bahwa semua ini pasti ada hubungannya dengan Do-hyuk. Dia juga memberitahukan bahwa dia sudah menyelidiki mantan istri Do-hyuk. Ia menyinggung bahwa mantan istri Do-hyuk dahulu mengalami hal serupa seperti Ajin setelah menikah dengan Do-hyuk sebelum mereka bercerai dan akhirnya kini wanita itu menghilang. Jae-oh juga mengatakan bahwa Sung-hye dirawat di RSJ yang sama dengan mantan istrinya Do-hyuk. Jae-oh juga memberitahukan bahwa sebelum insiden terjadi, Sung-hye sempat bertemu dengan Do-hyuk dan setelah itu Sung-hye menjadi punya banyak uang. Ajin kemudian teringat perkataan Sung-hye yang berkata bahwa pernikahan Ajin merupakan anugerah atau justru menjadi siksaan. Menurut Jae-oh, Do-hyuk lah yang menjadi dalang dari semua masalah, sehingga dia menyarankan Ajin untuk bercerai. Namun Ajin berkata bahwa dia tidak bisa bercerai karena semua perjuangannya sampai mencapai titik ini akan sia-sia. Dia berpikir jika dia bercerai hidupnya akan kembali ke titik semula, bahkan mulai dari awal kembali, dan dia pun tidak sanggup menghadapi penghakiman dan penilaian orang lain kepadanya. Jae-oh mencoba menyarankan Ajin, namun Ajin menolak. Lalu Ajin menangis histeris. Dia merasa lelah karena mengapa hanya dirinya yang selalu menjadi pihak yang tersakiti dan menanggung semua hal yang terjadi. Dengan iba Jae-oh memeluk Ajin dan mencoba menenangkannya. Dia berkata kepada Ajin dengan berusaha meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ajin hanya ingin menjalani hidup
hidupnya yang tenang. Jae-oh berjanji dia akan selalu melindungi Ajin. Ajin pun menegaskan bahwa apapun yang sudah dia capai, dia ingin mempertahankannya dan tidak ingin kehilangan hal itu. Jae-oh mengangguk mengiyakan semua perkataan Ajin. Dia berkata jika jalan keluarnya bukan dengan perceraian, dia akan mencari cara untuk mengendalikan orang lain agar orang-orang tersebut tak mengganggu Ajin lagi. Jae-oh tanpa sadar matanya berkaca-kaca, dia ikut emosi dengan apa yang dirasakan Ajin. Ajin mengelap air mata Jae-oh dan mereka saling pandang dengan perasaannya masing-masing. Malam harinya saat Ajin sedang berada di rumahnya, saat berjalan dia tiba-tiba dikejutkan dengan lampu yang mati. Saat dia melihat cermin tersebut retak, dia menyentuhnya hingga tangannya terluka. Di tempat itu juga terdapat Do-hyuk yang terdiam memperhatikan Ajin. Ajin terjatuh dengan barang-barang yang sudah berserakan. Ajin menoleh dan mendapati Do-hyuk sudah berada di sana dan menatapnya. Do-hyuk membawa Ajin ke sofa dan mengobati luka-lukanya. Do-hyuk bertanya kenapa Ajin melukai dirinya sendiri. Do-hyuk berkata dia memaklumi Ajin yang merusak pintu ruang kerjanya. Namun kali ini Ajin sudah mencelakai dirinya sendiri. Dia menyibakkan rambut Ajin dan memeriksa wajah dan dahi Ajin yang dipenuhi luka. Dia menenangkan Ajin dengan berkata bahwa Sunghee tidak akan menemuinya lagi. Jadi Ajin tak perlu khawatir. Dia juga menambahkan jika Ajin tidak bahagia dengan pernikahannya, maka Do-hyuk akan sangat terluka karena Do-hyuk sangat menyayangi Ajin. Dia berjanji akan membereskan masalah ini dengan cepat dan Ajin bisa mengandalkannya. Lalu Ajin tersenyum tipis karena memang hanya dengan Do-hyuk lah sekarang dia bisa bergantung. Di sisi lain, Jungso datang menemui Jae-oh setelah sekian lama tak bertemu. Jungso langsung menanyakan kondisi Ajin kepada Jae-oh. Namun Jae-oh berkata mengapa Jungso baru muncul sekarang jika memang dia begitu mengkhawatirkan Ajin. Jae-oh lalu menjelaskan bahwa Ajin dalam bahaya, di mana sepertinya Ajin masuk ke dalam perangkap Do-hyuk. Dia berpikir Do-hyuk bukan orang sembarangan. Jae-oh berkata seperti itu karena dia mencoba untuk menyatukan kejadian dengan cerita yang pernah Ajin katakan kepadanya. Namun dia belum mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk hal itu. Jae-oh pernah mendapatkan telepon dari Ajin belum lama ini, dan Ajin mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun setelah itu Ajin berkata dia tidak ingat pernah menelepon Jae-oh. Kondisi mental Ajin sendiri sangat kacau. Dia sering linglung dan hilang kesadaran. Maka dari itu Jae-oh mengajak kerjasama kepada Jungso untuk menyelamatkan Ajin. Namun Jungso tampak ragu karena dia tidak mau mengganggu orang yang mungkin orang itu tak mau Jungso ganggu. Jungso berpikir Jae-oh hanya mengada-ada dan hanya akal-akalan dari baik Ajin sendiri. Hal itu lalu memicu perdebatan antara keduanya. Jae-oh lalu mengatakan bahwa Ajin tampak semakin kurus dan selalu bermimpi buruk setiap tidurnya, dan dia juga sering mengalami hilang ingatan. Namun Jungso tetap menolak untuk terlibat. Jae-oh yang tampak kesal dengan respon Jungso, dia lalu pergi meninggalkan Jungso. Di keesokan harinya Ajin mulai syuting kembali, namun tiba-tiba dia dikabari bahwa naskah diubah begitu saja. Dalam naskah tersebut Ajin diharuskan melakukan adegan kekerasan di atas gedung. Ajin lalu melihat properti tongkat baseball yang sedang dilumuri oleh darah buatan. Hal itu mengingatkan Ajin tentang kejadian masa lalunya, ditambah dengan lawan mainnya yang berkostum seperti ayah Ajin dahulu meninggal. Bahkan lokasi syuting dibuat semirip mungkin dengan kamar tempat ayahnya tewas. Saat syuting dimulai, Ajin berkali-kali gagal untuk melakukan adegan kekerasan tersebut karena setiap kali dia hendak memukul, dia kembali pada alam bawah sadar saat kejadian masa lalunya dahulu. Dia terus mengingat ayahnya saat hendak melakukan adegan memukul itu. Tubuhnya gemetar dan dia meminta waktu tag untuk istirahat. Ajin menenangkan dirinya dengan sebatang rokok sembari bertanya mengapa dia terpengaruh padahal dia bukan pembunuh ayahnya. Setelah istirahatnya dirasa cukup, dia bersiap untuk memulai kembali syutingnya. Namun tadi sangka-sangka saat syuting dimulai, Ajin berkerasukan memukul lawan mainnya dengan brutal hingga para kru dan sutradara di tempat itu segera menghentikan Ajin yang sudah tak sadarkan diri. Aktor yang menjadi korban mengalami luka cukup parah, sementara Ajin masih mengalami emosi dan trauma. Dari kejauhan Do-hyuk berdiri sembari tertawa dan bertepuk tangan seolah sangat menikmati kejadian itu. Tak lama kemudian terbit artikel yang memberitakan Ajin memukul lawan mainnya saat sedang syuting. Syuting dihentikan selama 2 hari. Respon dari publik tentang artikel tersebut beragam. Ada yang memihak Ajin dengan mengatakan bahwa Ajin mungkin terlalu mendalami peran. Ada juga yang menghakimi Ajin dengan berkata mungkin itu adalah sifat asli seorang baik Ajin. Keesokan harinya Ajin menelpon sutradara tentang naskah yang tiba-tiba diubah. Sutradara menjelaskan bahwa ada desakan dari sebuah perusahaan yang berinvestasi kepada mereka untuk mengubah naskahnya, dan perusahaan itu adalah milik suami Ajin. Stres. Perusahaan itu mengancam jika tidak mengubah naskahnya maka semua investasi akan dicabut dan mereka akan terancam kekurangan dana. Ajin lalu menemui Do-hyuk yang sedang berenang di rumahnya. Do-hyuk mengatakan bahwa dialah yang sengaja mengubah naskah itu dan menerbitkan artikel tentang Ajin karena Ajin tidak mau bergantung kepada Do-hyuk seperti keinginan Do-hyuk. Do-hyuk terus memprovokasi Ajin. Dia berkata itu adalah sebagai hukuman untuk Ajin karena tidak mau menurut kepadanya dan menjadi hamba untuk Do-hyuk. Do-hyuk juga menganggap semua tindakannya itu adalah hal yang wajar
wajar karena dia telah memberikan segalanya kepada Ajin ketika hidup Ajin hancur. Yang dia ingin hanya Ajin patuh pada Do-hyuk dan hidup sesuai keinginan Do-hyuk. Ajin lalu menolak dengan keras keinginan Do-hyuk, namun tak berhenti di situ. Do-hyuk kembali mengungkit masa lalu suram Ajin, termasuk mengungkit kematian ibunya Ajin, yang saat itu membuat Ajin memilih untuk tidak menyelamatkan ibunya. Mengingat hal itu, Ajin merasa bersalah karena dahulu dia tidak menyelamatkan nyawa ibunya. Rasa bersalah tersebut dimanfaatkan oleh Do-hyuk dengan mengancam Ajin jika Ajin tidak menurut dengannya, maka dia akan menyebarkan hal itu kepada publik agar reputasi Ajin hancur. Ia menyebut bahwa Ajin tidak akan memiliki apa-apa lagi jika sampai Do-hyuk mencabut semua dukungan kepadanya. Dia juga memberitakan Ajin saat Ajin diserang Sunghae pada waktu itu. Do-hyuk membawa Ajin untuk istirahat, tetapi Ajin malah mengigau dengan mengira Do-hyuk adalah Jungso. Maka dari itu Do-hyuk sangat kesal dengan Ajin karena bisa-bisanya di saat sedang berdua Ajin malah memikirkan orang lain. Lalu setelah itu Do-hyuk mendorong Ajin ke kolam renang hingga membuat Ajin tersebur dan basah kuyup. Do-hyuk lalu menelepon Jungso, mengundangnya ke rumahnya dan menyuruh untuk merawat Ajin karena Do-hyuk sedang muak dengan Ajin. Tak lama Jungso tiba di kediaman Do-hyuk. Dia segera menghampiri Ajin. Jungso menyarankan kepada Ajin untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan hidupnya, namun tetap dengan sifat Ajin. Dia tidak mau dan menolak saran dari Jungso. Ajin bahkan bertekad akan mengendalikan Do-hyuk dan akan merebut posisi Do-hyuk karena Ajin merasa harga dirinya sedang dipermainkan oleh Do-hyuk. Setelah itu Ajin meninggalkan Jungso yang kembali gagal mengajak Ajin untuk hidup di jalan kebaikan. Ajin lalu menelpon Jae-oh dan meminta bantuannya. Jae-oh dengan senang hati membantu Ajin. Apapun itu, dia juga akan berusaha mencari bukti-bukti yang dapat melemahkan Do-hyuk dan memperkuat baik Ajin. Keesokan harinya saat makan bersama Do-hyuk, Ajin terlihat sangat sumringah dari biasanya hingga membuat Do-hyuk terheran-heran mengapa Ajin berubah dalam semalam. Do-hyuk lalu bertanya apakah semalam dia ingat kejadian di kolam renang. Ajin dengan santai berkata bahwa dia tidak mengingatnya. Di tempat lain, Jae-oh menjalankan rencananya dengan menemui bawahan Do-hyuk. Dia berkata dan mengancam bahwa dia akan membocorkan keburukan-keburukan Do-hyuk jika mereka masih mengganggu Ajin. Karena hal itu kemudian bawahan Do-hyuk menelpon Do-hyuk dan berkata bahwa Jae-oh datang menemuinya dan menjelaskan perkataan Jae-oh tadi. Do-hyuk lalu memerintahkan untuk menghabisi Jae-oh. Ajin mendengar hal itu, namun dia berpura-pura untuk tidak mengetahui hal apapun yang dibicarakan oleh Do-hyuk. Malamnya Jae-oh meminta bantuan kepada bosnya untuk menyiapkan apa yang dia minta. Setelah semuanya siap, Jae-oh mengetahui bahwa malam itu anak buah Do-hyuk akan menghampiri rumahnya. Jae-oh lalu keluar dan memancing mereka ke tempat yang sudah disiapkan sedari tadi. Setelah berhasil membawa mereka ke tempat yang sudah disiapkan Jae-oh, dia mulai melawan satu persatu anak buah Do-hyuk yang berjumlah cukup banyak. Karena kalah dalam jumlah, pada akhirnya Jae-oh dapat dikalahkan dan sesaat setelah itu mereka menjatuhkan Jae-oh dari atap gedung itu. Sebelum menjatuhkan Jae-oh, ternyata Jae-oh diam-diam merekam mereka lewat ponsel Jae-oh yang terhubung dengan bosnya. Setelah itulah mereka menjatuhkan Jae-oh hingga Jae-oh mati dengan sia-sia. Demi memastikan Jae-oh sudah tak bernyawa, mereka memeriksa kembali Jae-oh dan memasukkannya ke tong kaleng dan juga mengambil HP Jae-oh yang terdapat CCTV yang merekam mereka tadi. Di sisi lain, Jungso menerima sebuah pesan dari Jae-oh yang berisi rekaman yang sempat direkam diam-diam oleh Jae-oh saat dia bertarung dengan anak buah Do-hyuk tadi. Begitupun dengan baik Ajin, dia menerima rekaman tersebut dan mencoba menelpon Jae-oh, namun tidak ada jawaban sama sekali. Hal tersebut membuat Ajin merasa sakit karena walaupun tujuannya tercapai untuk mendapatkan bukti kelemahan Do-hyuk, namun dia tidak bisa menghubungi Jae-oh dan tidak tahu bagaimana keadaan Jae-oh saat ini. Setelah melihat rekaman yang dikirim Jae-oh, Jungso segera pergi ke tempat kantor Jae-oh. Di sana dia menemui bos Jae-oh dan bertanya di mana Jae-oh berada saat ini dan apa yang sudah direncanakan olehnya. Lalu bosnya pun menjelaskan yang terjadi dan Jungso sangat-sangat tidak menyangka Jae-oh bisa melakukan hal konyol seperti itu. Keesokan harinya, Ajin mengajak Do-hyuk untuk duduk dan berbicara kepadanya. Ajin mengancam Do-hyuk jika dia tidak memperlakukan Ajin dengan baik, maka dia akan menyebarkan video rekaman yang dia tunjukkan kepada Do-hyuk bahwa Do-hyuk bersekongkol atas rencana pembunuhan kepada Jae-oh. Mendengar hal itu, Do-hyuk tak bisa berbuat apa-apa karena jika Ajin sampai menyebarkan hal itu, maka reputasinya akan hancur. Maka dari itu, dia terpaksa mengikuti kemauan baik Ajin. Saat itu Do-hyuk menyadari bahwa Ajin bukanlah lawan yang lemah. Dia tidak menyangka bahwa Ajin dapat berbuat di luar perkiraannya. Setelah itu, Ajin menerima telepon dari Jungso dan Jungso kembali menyarankan Ajin untuk berhenti dari kegilaannya. Dia menyalahkan Ajin atas kematian Jae-oh karena secara tidak langsung semua itu dilakukan karena baik Ajin. Namun Ajin tetap tidak peduli. Dia bertekad akan terus berusaha mencapai puncak kejayaannya dan semua yang sudah direncanakan harus tercapai.
Karena Ajin tidak mau mendengarkan perkataannya, Jungso lalu menelepon Dohyuk dan mengajaknya untuk bertemu. Setelah bertemu, Jungso memperingatkan untuk tidak berurusan dengan Baek Ah-jin. Jungso mengatakan bahwa biar dia saja yang akan mengurus masalah Baek Ah-jin. Jika Dohyuk berani ikut campur, maka Jungso akan menyebarkan video rekaman pembunuhan Jae-oh. Jungso berencana untuk mengungkapkan kebusukan-kebusukan Baek Ah-jin dari kecil hingga saat ini, dan dia akan mengumumkannya saat malam acara Baek Ah-jin digelar. Malam itu pun tiba. Jungso mencoba menelepon Baek Ah-jin, namun Ah-jin tak mau mengangkat teleponnya. Jungso membulatkan tekadnya untuk membongkar kebusukan-kebusukan Baek Ah-jin selama ini. Saat acara tersebut dimulai, terlihat Baek Ah-jin yang sangat anggun turun dari mobilnya. Dia berjalan dengan anggun di red carpet, dan dia juga mendapatkan penghargaan menjadi aktris populer pada tahun itu. Di mana di balik kemegahan panggung penghargaan, Baek Ah-jin sama sekali tidak mengetahui bahwa sudah direncanakan sebuah hal yang membuat karirnya hancur seketika. Jungso dan para reporter membuat rekaman tentang kebusukan-kebusukan dari Baek Ah-jin. Di sisi lain, Baek Ah-jin terpilih menjadi aktris populer dan mendapatkan penghargaan. Sontak membuat Baek Ah-jin sangat bahagia karena dia sudah mendapatkan titik tertinggi untuk karirnya. Matan dia mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas apa yang telah dia capai. Namun di saat yang bersamaan, berita-berita kebusukan tentang Baek Ah-jin juga sudah menyebar dengan cepat. Ditayangkan juga bukti-bukti yang akurat tentang Baek Ah-jin, yang bukti itu didapat dari Jungso. Kekaguman seketika berubah menjadi gelagat cemooh. Ah-jin yang sedang memberikan sambutan sebenarnya menyadari bahwa ada sesuatu hal dari sikap para tamu yang hadir. Namun Ah-jin tetap memasang wajah biasa saja seperti tak terjadi apapun. Setelah selesai sambutan, dia pergi keluar ruangan, dan di sana dia mendapati ada rekaman Jungso yang sedang menyebarkan berita buruk tentangnya. Ah-jin pergi dengan berlari karena tidak sanggup dengan tatapan-tatapan orang yang memandangnya. Dia berlari, dan saat itu Dohyuk melihat Baek Ah-jin, namun dia hanya menuruti permintaan Jungso untuk tidak ikut campur. Jadi dia hanya memandang Baek Ah-jin yang sedang mengalami kehancuran karirnya. Setelah itu Baek Ah-jin dijemput oleh Jungso. Jungso berkata kepada Ah-jin semuanya sudah terjadi, apakah hal ini akan membuat Ah-jin berubah? Namun Ah-jin lagi dan lagi berkata bahwa dia tidak akan berubah sampai kapanpun. Mendengar jawaban dari Ah-jin, Jungso lalu berkata bahwa dia akan tetap bersama Ah-jin sampai di titik terakhirnya. Terdengar so sweet, tapi sebenarnya ada hal lain yang direncanakan Jungso yang terakhir kalinya. Dia akan membawa Ah-jin untuk pergi selamanya bersama dirinya meninggalkan dunia ini. Dia meminta Ah-jin untuk tidak melakukan apapun, dan dia juga mengatakan bahwa dia sangat mencintai Baek Ah-jin. Setelah itu Jungso menancapkan gas mobilnya dan sengaja menabrak pembatas jalan hingga mobil yang mereka tumpangi jatuh ke jurang. Namun lebih gongnya, Jungso tak selamat dari kecelakaan itu, tapi berbeda dengan Ah-jin yang rupanya masih hidup. Kematian Jungso akhirnya sampai di telinga ibunya, membuat ibunya sangat sedih. Si ibu menemukan buku catatan milik Jungso yang bertuliskan bahwa Jungso tidak memaafkan ibunya sedikit pun, dan memberitahukan juga bahwa semuanya sengaja dia rencanakan. Jungso juga membakar semua foto-foto dia dengan ibunya. Sementara itu Dohyuk terus mencari keberadaan Baek Ah-jin karena dia melihat rekaman CCTV anonim. Di situ terlihat Baek Ah-jin masih hidup, namun dia tidak dapat menemukan keberadaannya sama sekali. Dan akhirnya Ah-jin dianggap sudah meninggal. Hal ini pun diketahui oleh publik. Lalu dibuatkan makam palsu Baek Ah-jin, namun yang tak disangka-sangka ada seseorang yang mengunjungi makam itu, yang tak lain adalah Baek Ah-jin yang masih hidup dan belum mati hingga saat ini. Selanjutnya flashback pada saat kejadian sebenarnya Jungso masih hidup. Saat Ah-jin hendak keluar dari mobilnya, Jungso sempat menahannya, tapi Ah-jin berkata bahwa dia harus hidup karena dia belum menuntaskan balas dendam kepada orang-orang yang membuatnya hancur, termasuk Dohyuk suaminya sendiri. Setelah itu Ah-jin keluar dengan merangkak dan berhasil hidup, sedangkan Jungso tak terselamatkan nyawanya. Film pun selesai. Kalau menurut Mimin, endingnya sudah cocok karena Ah-jin sudah mencapai puncak sesuai keinginannya. Keputusan Jungso ngajak Ah-jin ke neraka itu udah bener, tapi ternyata Ah-jin masih hidup. Orang jahat tuh hidupnya panjang, dan Ah-jin masih hidup itu kayak hukuman buat dia. Udah karir hancur, orang-orang tersayang pada mati, hidupnya kosong dan mentalnya makin hancur. Poin minnya cuma di bagian Mon Do-hyuk. Kasihan Jae-oh matinya kayak sia-sia, tapi dibalik lagi di dunia nyata ngelawan orang berduit dan berpower kayak Mon Do-hyuk ini memang susah guys. Jadi emang endingnya sangat realistis, walaupun menyakitkan.